Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam sahabat api dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam dan juga taslim teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita kembali dengan tema kita, tentunya mengajak saudara kita, saudara-saudara Kristen untuk membahas tema kita ini. Sebelum kita berpindah ke tema yang baru, apakah iblis itu menyerupai Nabi Muhammad SAW, ataukah justru iblis itu benar-benar sesuai dengan nubuatan Yesus, di mana iblis menjadikan nama Yesus ini sebagai alat untuk menyesatkan banyak orang. Untuk itu kita mengundang saudara-saudara kita Kristen untuk menjelaskan data ini kepada kita, supaya banyak yang tercerahkan, banyak yang memahami, banyak yang mengerti bahwasanya ternyata memang ada pengajaran di dalam kitabnya saudara kita Kristen yang menunjukkan data bahwa Yesus menubuatkan datangnya penyesat yang memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Fungsinya adalah untuk menyesatkan banyak orang. Nah, kita minta teman-teman kita non-muslim untuk hadir di sini menjelaskan ke kita, apakah nubuatan Yesus itu betul-betul tergenapi. Kita undang naik ya teman-teman. Semangat malam. Ya, malam Bang Juma. Ini saya mau tapi saya nggak bisa berdebat ya Bang Juma. Cuma saya ngelihat dari ini aja ya.
Jadi tuh saya punya sahabat temen, dia itu 20 tahun lalu dia pindah agama. Jadi dia dari Islam, dia pas dia nikah itu dia masuk Kristen ya, ikut agama suaminya. Gitu. Tapi di sini saya tuh awalnya ngeliat dia kan diusir gitu kan sama keluarganya, sama ibunya, sama orang tuanya, semuanya ngusir dia kan. Iya. Dia pergi jauh tuh, dia ikut suaminya. Terus habis itu 5 tahun kemudian saya ketemu sama dia, saya datang ke tempatnya. Jadi saya lihat dia pas dia pindah agama, justru dia lebih lembut, terus lebih kayak tertata hidupnya, kayak gitu-gitu. Terus mungkin saya juga yang kurang ilmu ya kan. Biasa kalau saya berdebat sama dia, misal bukan berdebat juga sih, saya kok kamu bisa sih percaya gitu sama Tuhan Yesusmu gitu kan. Dia kalau ngomong kan dari ngomongnya dulu. Ini dia kayak percaya banget gitu. Percaya banget sama Tuhan Yesusnya, kalau dia itu doa-doa dia dikabulin. Sampai dia tuh pernah waktu saya lagi kayak frustasi gitu ya. Terus saya datang ke dia kan, cerita-cerita curhat, namanya teman kan, kita curhat gitu. Dia bilang, lu harus yakin sama Tuhan lu, dia bilang gitu kan. Lu harus yakin, lu harus berdoa, dia bilang gitu. Dia selalu ngajarin saya gitu. Lu ya, tapi kalau kita berteman gitu kan, oh nyalakan kamera. Tunggu ya. Tunggu. Oke. Ya. Gitu Bang Juma, dia tuh kayak yakin banget gitu. Jadi pas saya kayak frustasi gitu ya, kayak lagi ini, saya datang tuh ke dia juga sering cerita gitu kan. Dia percaya banget gitu. Terus kemarin itu beberapa bulan lalu saya kan ketemu sama ibunya, pas dia juga lagi datang. Kamu nggak usah pada komen yang ini ya, saya nggak bakal baca komennya. Jadi ibunya itu minta, tolong dong kamu iniin temen kamu gitu, supaya dia kembali lagi. Ibunya selalu berdoa sampai nangis-nangis, maunya itu teman saya ini kembali lagi gitu. Tapi yang saya jadi ini ya, dulu tuh ini anak nggak sebaik ini gitu, nggak sebaik sekarang gitu. Kok dia pas dia pindah agama, dia malah kayaknya lebih baik gitu. Dia juga nggak pernah maksudnya ngajarin saya untuk nggak percaya sama Tuhan, nggak. Justru dia tuh waktu itu pernah, saya lagi kacau banget, dia bilang, coba kamu berdoa deh, kamu ini. Ya intinya gitu, gak usah bilang muter-muter. Intinya itu dia yakin banget sama Tuhannya dia gitu. Kayak gitu. Terus poinnya? Iya. Yang ini jadi kayak yang ini saya itu karena orang tuanya itu, ibunya itu selalu nangis gitu. Nangis minta nggak usah nggak usah nyalain kameranya ya. Nangis gitu Abang. Jadi saya tuh kasihan banget lihat ibunya. Dia kayak ngerasa gagal. Dia selama 20 tahun ini dia selalu berdoa mau anaknya biar kembali lagi gitu. Jadi saya juga kadang-kadang jadi kayak kepikiran juga gitu. Kok dia selalu minta anaknya supaya kembali, dia udah berbagai cara ya kan. Nah terus juga yang ininya dulu kan suaminya tuh orang luar ya Bang ya kan. Tapi itu nanti deh, nggak usah diituin. Tunggu. Iya, jadi ada dua hal ya sebelum dinaikkan yang lain. Yang pertama, oh my God. Halo, semangat malam. Halo. Iya, jadi teman-teman yang tadi itu mohon maaf diturunkan sama moderator ya. Jadi kita juga harus menyikapi kenapa orang keluar dari Islam sikapnya jauh lebih baik menurut pandangan kita kan gitu. Jadi ketika dia masih di Islam,
Iblis selalu menggerogoti pikirannya, nafsunya, supaya melakukan kemaksiatan. Karena memang iblis hanya mendatangi orang-orang yang beriman. Iblis tidak mendatangi orang-orang kafir, enggak. Jadi sangatlah naif kalau dia sudah kafir, dia pula yang bermaksiat, dia pula yang tukang gosip, dia pula yang suka nyakitin orang, dia pula yang mencuri, dia pula yang koruptor, dia pula yang melakukan segala tindakan jahat. Jadi memang wa ikhwanuhum yamuttunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Jadi orang-orang kafir itu saudara-saudaranya setan, di mana mereka membantu setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya mereka yang menyembah berhala, menyembah selain daripada Allah, mereka memang berkasih sayang, mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi, mereka memperlihatkan itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi ketika orang keluar dari Islam kelihatan baik, memang kelihatan baik, kasih, penyayang, dan seterusnya. Kenapa? Itu hanya terjadi di dunia saja. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 25 itu menjelaskan seperti itu. Wa qala innamat takhaztum min dunillah awthana. Jadi mereka menyembah berhala ini ya begitu keadaannya. Mereka melakukan tindakan yang mungkin menurut kita ya baik, ya sopian. Mungkin mana lagi orang di sana sudah tidak melakukan apa-apa kok. Dunia sudah merangkulnya, tidak ada lagi melakukan penyembahan terhadap Tuhan yang benar. Maka segala sesuatunya akan nampak bagaimana iblis memperlihatkan mereka menjadi orang-orang baik, supaya yang lain bisa terjerat, yang lain bisa jatuh cinta gitu. Nah, terkait dengan keluarganya, orang tuanya, ya selama orang tuanya masih mendoakan selama dia masih hidup, itu silakan aja sih, silakan aja. Tapi Al-Quran sudah menggariskan farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Ada manusia yang diberi petunjuk untuk selamat, yang pantas untuk kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah, memang pantas untuk sesat. Seperti ya mungkin mereka suka berzina dan seterusnya, ya sudah pantas untuk sesat. Suka terhadap laki-laki apapun agamanya, sudah tahu dia kafir masih tetap dicinta, sudah tahu kafir masih juga dikejar, sudah tahu ini masih juga ingin bersama dengan orang-orang kafir, ya sudah pantas untuk sesat. Maka ketika dia pindah terlihat baik dan seterusnya, ya karena sudah masuk dalam lingkaran itu, iblis tidak bekerja lagi sama dia. Karena kenapa? Ya karena dia sudah masuk dalam golongannya. Untuk apa lagi digoda coba? Aku menggoda dia deh supaya dia masuk neraka. Enggak digoda lagi, orang sudah masuk bersama-sama dengan dia, malah diperbaiki, nampak kelihatan oleh duniawi. Makanya Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 25 itu jelas tuh di situ. Jadi terlihat mereka itu berkasih sayang, terlihat mereka itu lembut, terlihat mereka itu bagus. Karena memang itu sifatnya duniawi saja, dan itu adalah cara iblis untuk menjerat manusia. Aduh bagus nih kawanku, setelah dia murtad kok dia sekarang lebih bagus, hartanya kok semakin melimpah, karirnya kok semakin, oh hati-hati. Justru begitulah cara iblis kemudian memenangkan pertarungan, sehingga banyak orang yang jatuh. Sebagaimana Adam jatuh, sebagaimana Hawa jatuh. Jadi iblis memperlihatkan sisi-sisi yang baik, tapi membinasakan. Saya kira begitu untuk saudara saya. Mudah-mudahan bisa membuat saudara terbentengi supaya nggak jatuh cinta dengan teman yang sudah masuk dalam lingkaran sibilisisis. Suruh nonton video saya, debat saya, atau suruh naik sini biar kita cerahkan. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan.
Silakan teman-teman. Nggak usah takut, nggak usah sungkan. Saya ngerti kok bahwa kalian selalu nonton, sering kalian ngintip-ngintip, kalian sudah tahu judul tema materi. Harusnya kan kalian mempersiapkan, yo ini aku mau naik, aku sudah tahu jawabannya. Atau jangan-jangan memang nggak ada jawabannya kan gitu ya. Jadi silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ada hal yang menarik sebenarnya ya di dalam kekristenan itu, ketika mereka mengatakan menyembah roh. Nah ini hal besar. Ketika mereka mengatakan menyembah roh, sebenarnya mereka sudah membuka siapa mereka sebenarnya. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Islam. Ya, ada yang ingin disampaikan? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Naik ke sini bahas tema kita. Semoga ada ilmu yang bisa kalian sampaikan. Halo, semangat malam. Kita waktunya paling lama jam 1 tutup ya teman-teman. Jadi kalau memang ada Kristen di bawah yang mau naik, silakan naik. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam Bang. Iya, semangat malam. Islam. Oke, ada yang disampaikan? Debat sama Mikana atau Edis TV pengen. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Semangat malam. Halo. Malam. Salah tekan kali ya teman-teman. Nggak apa-apa. Kita tunggu yang non-muslim untuk ajukan permintaan. Silakan teman-teman sekalian, jangan sungkan, naik aja. Diskusi kita di sini, bahasan tema terkait dengan sibilisis yang menjadikan dua tokoh ini salah satunya pasti nyamar di dalam dua nama ini salah satunya gitu. Halo, semangat malam. Ya, semangat malam Abang Panutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin aja sebentar Abang. Waalaikumsalam. Iya, gimana? Iya, semoga Abang Panutan sehat selalu ya Abang ya. Amin, makasih. Amin. Ya Abang. Ucapan dan doa yang sama. Oke, silakan sahabat-sahabat dukung live kita ini dengan tap-tap layar tentunya. Posting ulang, love orange-nya juga, absen di sini supaya kita punya komal semakin kuat.
Ya, supaya sampai kepada teman-teman Kristen. Aku tengok mereka kalau lagi buka kolom sendiri tuh berapi-api mereka. Berapi-api, tapi belum ada juga yang apa istilahnya ya, yang sakti di antara mereka kemudian masuk di kumal-kumal kita kan gitu. Halo, semangat malam. Naik lagi. Yang tadi. Halo, malam. Malam. Katolik Protestan, Abang. Protestan. Halo. Silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi. Silakan, Bang. Iya, iya. Silakan buka kamera, diskusi kita. Pemuda Kelana, semangat malam. Selamat malam, Bang. Katolik Protestan. Islam, Bang. Oke. Sampaikan. Sip. Silakan, saudara. Salam kenal. Halo, malam, Bang. Malam juga. Kenal. Iya. Ini Bang, sini saya mau tanya. Ya, gimana? Maksudnya abang kasih perikop di atas ini macam iblis nyamar jadi iblis nyamar SAW or Jesus ini. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya apakah iblis memanfaatkan nama Nabi Muhammad untuk menjerat manusia masuk neraka, atau iblis datang memakai nama Yesus untuk menjerat orang-orang Kristen masuk ke neraka? Itu temanya. Oh ya. Iya. Silakan. Jadi menurut abang bagaimana, saya yang kasih pertanyaan ke abang atau abang yang kasih pertanyaan ke saya nih, Bang? Mungkin abang boleh bernarasi dulu. Menurut abang gimana, atau gimana gitu, silakan. Kalau menurut saya dari pandangan saya Ya. keduanya tidak ada yang salah. Maksudnya Muhammad juga bukan iblis, Yesus juga bukan iblis. Iya, itu sudah betul itu, Bang. Dua manusia mulia ini bukan iblis, tetapi iblis menyamar, menggunakan nama salah satu dari manusia mulia ini untuk kemudian menjerat manusia masuk dalam neraka jahanam dengan membuat manusia menyembah kepada diri mereka. Apakah menyembah kepada Nabi Muhammad atau menyembah kepada Yesus? Menurut saya tidak, karena di dalam Al-Quran juga kan menyatakan bahwa Yesus juga nabi, Muhammad juga nabi dengan ajaran yang berbeda. Mereka datang juga dengan cara yang berbeda, cara mengajar mereka juga berbeda. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, hanya manusia yang mentafsirkan segala macam sesuatu, jadinya ya macam-macam. Iya, mereka memang nabi, tetapi bukankah kita tahu bahwa Kristen ini menyembah sosok yang bernama Yesus ini, sementara dia nabi? Bukankah itu pertanda bahwa ada yang menggunakan nama Yesus untuk dituhankan, padahal dia nabi, tapi nama ini dipakai oleh sosok makhluk agar supaya dia disembah dalam nama itu. Silakan. Ya maaf ya saya potong. Kan gini, dalam ajarannya abang, dalam Muslim kan memang menyebut bahwa Yesus itu nabi, tapi kan dalam ajarannya kami menyebut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke, Tuhan ini dalam arti kata yang patut untuk diibadahi, yang patut untuk disembah, kan? Iya. Nah, di situ poinnya. Poinnya itu di situ. Siapa di balik nama Yesus Kristus ini? Karena Yesus Kristus itu tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus itu mengajarkan menyembah kepada pencipta langit bumi. Terus kenapa tiba-tiba saja ada agama baru dari Yahudi, di luar Yahudi, yang memakai nama itu dan menyembah nama itu, menyembah
siapa yang ada di balik nama itu? Kan itu di ajarannya abang kan begitu. Kalau di ajaran kami tidak. Yesus itu Allah. Allah Ya, itu ya Yesus. Dia kan kita kan biasa bilang Tritunggal. Nah, Bapak Elohim sendiri, Dia sebenarnya satu. Hanya dia menjelma menjadi manusia turun ke masuk. bumi melalui Ah. Bunda Maria Nah, itu dia. yang Kan dikenal dengan nama Yesus. ajaran-ajaran ini kan bukan dari Yesus. Ajaran yang uraian Anda itu kan bukan dari Yesus, bahwa dia Tapi kan tiga kalau kita lihat Tritunggal. dari sejarah kan memang Bang, kan kalau kita lihat dari sejarah kan memang sudah tertulis itu akan terjadi seperti ini dan begini sampai ke sini. Dan Di itu mana? memang Kalau benar, ajaran ada kan di kitab, di Alkitab. Terus yang saya juga lihat dari pembahasan kayak abang begini kan ada debat-debat agama kan banyak, mereka bilang, saya juga lihat sering nonton. Ya, Kan maksud banyak saya di mana Yesus pernah mengajarkan kalau Tritunggal itu adalah konsep yang betul di dalam bertuhan. Di mana Yesus pernah ajarkan itu? Kalau itu saya agak kurang ya, karena saya maksudnya bukan hamba Tuhan yang mendalami Alkitab ya di ajaran saya. Saya kan ya memang agama Kristen, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya dan saya ikuti ajarannya dia. Tapi untuk sampai ke dalam sana ya saya belum terlalu. Jadi kalau abang bertanya seperti itu saya memang kurang. Tapi kalau menurut saya agamanya abang, agamanya saya mengajarkan hal yang baik sama. Apakah Semua untuk membawa menyembah? kita ke hal yang baik. Apakah Buat yang menyembah? baik. Apakah Bukan menyembah? untuk menjatuhkan satu sama lain, menjelekkan agama satu dan agama lain. Apakah menyembah makhluk, menyembah manusia itu baik? Dia bukan ini, dia itu Allah yang menjelma menjadi manusia, lahir dari anak darah Maryam. Ya, itu kan konsep. Tanpa bertemu sama laki-laki. Ya, itu kan konsep yang dibangun oleh makhluk yang Anda Itu sudah katakan ada Yesus sejarahnya, Kristus. sudah tertulis. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Dia mengajarkan. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa saya adalah manusia firman yang turun ke bumi menjadi manusia, saya adalah Bapa yang turun ke bumi jadi manusia. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ada di Alkitab. Boleh saya tahu datanya, Bang? Sabar ya. Ya. Nanti saya masuk lagi ya, sabar ya, saya lihat ayatnya. Boleh, Bang, boleh. Nanti coba lihat di Galatia 5:18. Mungkin itu. Oke, Bang, nanti baca dulu Galatia 5:18, habis itu baru naik ke sini. Boleh kita turunkan ya? Oke. Terima kasih. Bacalah Galatia 5 nomor 18 itu. Apabila kamu memberi dirimu untuk dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah ajaran menyembah satu Tuhan saja. Saya ulang. Apabila jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan lagi menyembah satu Tuhan. Kamu tidak akan lagi tunduk kepada haramnya babi. Kamu tidak akan mau lagi bersunat. Kamu tidak akan sujud lagi menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Ismail, Eloa Ishak, Eloa Yakub, Eloa Musa, Eloa Salomo. Kau tidak akan tunduk lagi kepada aturan-aturan yang datang kepada Nabi Musa. Bila engkau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh. Roh yang mana? Kalau roh yang datang kepada Nabi Musa enggak mungkin.
Roh yang datang pada Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen tidak mungkin. Roh mana ini yang memimpin saudara-saudara kita Kristen menyembah Yesus? Naik sini biar ku jelaskan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Jadi Paulus mengatakan, jikalau kau memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan tunduk lagi di bawah hukum Taurat. Setahu saya kalau Roh itu berasal dari Tuhan, Roh itu akan memimpin manusia itu tunduk kepada aturan Tuhan. Ada roh yang ketika diikuti membuat manusia meninggalkan hukum Tuhan. Inilah yang saya katakan, iblis itu bekerja pada diri Nabi Muhammad, atau iblis itu bekerja pada sosok yang bernama Yesus. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Tak sama besarnya dia. Besar-besar kecil. Salah tekan. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Tema kita masih tema sederhana gitu. Silakan. Semangat malam. Salah tekan. Halo, semangat malam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Iya, saya hanya mau sampaikan, lanjutkan perjuangan Bang Suma. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Halo saudara Galaksi. Salah tekan juga. Silakan saudara-saudara. Tema kita sangat menarik untuk kita bahas ya. Silakan ajukan permintaan. Ayo. Jangan takut. Anak-anak dewa harus berani. Halo, semangat malam. Halo, Bang. Aduh, jangan lah. Gila nih gue masih bisa ngomong gue. Enggak. Halo. Semangat malam. Selamat malam. Dari Katolik Protestan. Halo. Maaf ya. Ya. Maaf. Ah? Bicara kok sambil gigit kasur. Halo, Bang. Ya, halo. Katolik, Bang. Protestan. Halo Bang Juma, selamat malam. Halo juga. Malam juga. Bukan dulu itu ya. Katolik. Bang Juma, selamat malam. Malam. Dari agama mana, Abang? Halo Bang, saya dari Papua Bang. Siap. Agamanya? Ya, Agama apa, Abang ini? saya agama Muslim Bang, tapi saya dari Papua. Saya Islam Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya orang Islam, tapi saya di Papua Bang. Iya, makasih ya, Bang. Terima Ya, kasih. yang saya pertanyakan Bang, bisa tanya Bang. Kita sapa dulu. Halo saudara.
Ya, assalamualaikum bang. Izin SS bang, foto bang. Subhanallah, ntar bang ya. Iya. Makasih bang Juma. Assalamualaikum bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim tahan dulu ya bang ya. Kita mau diskusi dengan teman kita yang non Muslim. Oke? Yang non Muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo. 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 Hai, ada onde-onde kah? Silakan saudara Kristen ajukan permintaan naik ke sini, diskusi, kita bahas tema ini. Jangan ini seakan-akan menyembunyikan gitu. Semakin segan untuk membahas ini artinya semakin nyata bahwa sebenarnya kalian itu tahu. Yang kalian sembah itu kalian tahu sebenarnya berarti. Ya mungkin karena setelah mendengarkan penjelasan kami, atau memang karena kalian merasa aneh, kok ada Tuhan gitu, kan gitu ya. Halo, semangat malam. Oke, selamat malam Oke. ya. Di dua arah ya. Oke, semangat Dua arah malam ya. Cuma kamu tuh kenapa Jadi nggak dua mau arah ya. kenapa nggak mau dialog Berani itu? nggak? Ada nggak Islam seluruh Indonesia yang berani debat dengan saya dua arah? Boleh, boleh. Bahkan seluruh dunia. Buka kamera Bahkan silakan. seluruh dunia. Iya, saya aja dulu. Aku barusan siap ya dengan Kristen Iya, Prince iya. debat dengan orang Arab. Iya, Tapi iya. nggak, orang itu nggak minta open Iya, mic. iya, buka aja kamera. Tidak silakan. pernah. Buka Tidak kamera pernah aja kami dulu. orang Buka kamera. Arab ya tidak Buka pernah kamera. minta on cam. Buka kamera aja dulu. Ya, seluruh dunia kapok Iya, saya buat. Ya, Buka kameranya dulu. coba jelaskan dulu. kau bikin saya kapok Al-Baqarah aja enggak? 2782. Buka kamera dulu. Buka kamera. Ya, kenapa? Buka kamera. Al-Baqarah 2. Kenapa? Buka kamera dulu. Buka kamera. Al-Baqarah Walah, apalah itu? Diskusi apa itu? Al-Baqarah. Buka kameramu. Kita bahas. Kenapa tidak ada yang berani? Loh, bukan tidak berani. Buka kamera, habis itu kita diskusi. Bukan seluruh Indonesia. Iya, iya, Seluruh dunia kok. iya. Ayo buka kamera, buktikan kalau Anda itu berilmu gitu. Tutup kamera. Tutup. Lu, kebenaran itu tidak mesti kita sampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau perlu pakai toa kalau memang kebenaran. Supaya orang tahu kebenaran itu tidak boleh disembunyikan. Kebenaran itu harus disampaikan. Sepahit apapun, ya demi untuk menyelamatkan manusia, kebenaran harus disampaikan. Nggak peduli orang itu tidak suka atau apapun itu, ya itu kembali ke diri masing-masing. Tapi yang pasti kebenaran harus disampaikan, harus diuraikan. Orang mau terima dengan baik atau tidak dengan baik kembali kepada diri masing-masing. Tapi yang pasti yang namanya kebenaran ya wajib hukumnya kita sampaikan. Jangan diumpetin. Seperti maling ayam gitu. Kalau memang Anda punya kebenaran, jangan takut. Buka kamera, sampaikan kepada kita yang ada di sini. Begini loh, Islam itu begini. Dalam Al-Quran begini. Buka kameranya, tunjukkan dalilnya. Kan gitu. Kami umat Islam ini
adalah orang yang mau belajar, orang yang mau mendengar. Kalau memang ilmu, ya kami jual, apakah kami beli? Kalau memang ilmu. Tapi kalau cuma ngomong kosong, hanya berdasar kepada kebencian, ya buat apa coba? Buat apa? Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat sekian, terus Anda tunjukkan itu buat apa? Kalau Anda sendiri tidak bisa menguraikan itu dan Anda sendiri tidak bisa menampilkan diri Anda depan umum. Iya kan? Sampaikan ke kita, ini loh kebenarannya yang ditutupi oleh Islam. Apa itu? Buka kamera, Anda jelaskan. Nah, itu baru top. Ya, kalau Anda cuman mau celoteh di data Al-Quran ayat ini, oh, kami sudah hafal karakter kalian. Lawang kitabnya Yahudi aja kalian ambil, habis itu kalian maknai sendiri. Mana dong? Semangat malam saudara Parel. Halo Parel, semangat malam. Ini kok hampir setiap saya live naik ya. Mungkin bagus kalau kita salam komando kawan. Salam komandonya itu caranya gini. Karena hampir setiap saya live, Anda naik dan Anda tidak pernah ini. Untung lari cepat. Untung aja. Kena blokir sampai dunia kiamat. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Saudara Wandi, semangat malam. Halo. Cek. Cek 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 cek. Semangat malam. Halo Tirta. Semangat malam. Waalaikumsalam. Iya iya bang, numpang SS bang. Makasih. Semangat malam. Halo. Halo. Halo saudara. Kok diam-diam saja? Ngomong dong. Selamat malam Bang Suma. Malam. Temanya cara menjawabnya itu gini loh Bang. Sebenarnya abang itu keliru. Tidak ada di antara dua manusia mulia ini yang menjadi alat iblis. Nah, Anda sudah mengatakan manusia, berarti iblisnya Anda, karena Anda menuhankan manusia, kan gitu. Halo? Bagus ke sana ya. Iya biar pipa. Jadi kalau lari tuh Pak Rizal pasti dijangkal ada segala. Kali kau dijangkal. Halo? Pak jangan Bang. Mana nih teman-teman Kristen nih? Kok kelihatan kayak ketakutan kali dengan komal saya? Apakah ini tanda-tanda kemenangan? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Halo. Ikut join aja Bang. Hah? Nyimak aja. Turunin aja Bang. Oke sip.
kasih. Halo, semangat malam. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Mualaf, Pak. Ah, alhamdulillah. Kapan mualatnya? Saya dulu pernah join di gerbang rumah ya. Oh ya? Terus? Ya, saya pernah, mana kamera saya bisa buka? Oh, nggak bisa buka. Ya, jadi dulu saya pernah join di grup di Rumbang Zuma pada saat Iya. itu menanyakan tentang penelitian saya yang tentang pertanian, mungkin sudah lama ya. Oh. Iya, ingat. Ya, saya sudah mendapatkan suatu hikmat lah. Alhamdulillah, saya mengikut sepupu saya juga yang kedokteran. Oh gitu, Masya Allah. Iya. Iya. Mantap lah Bang, kasih ya. Ya. Semoga istiqomah. Selalu, dan Amin. semoga, Amin. Kasih ya Bang. Halo Tunggal Raden. Iya, halo. Iya. Malam juga. Katolik Protestan. Halo. Bentar, Pak. Ini melek, Pak. Iya. Melek. Kurang bagus jaringan saya, Pak. Bentar. Agamanya apa, Bang? Cok. Acok. Katanya bentar dulu, bentar. Tatonya mau kabur. Abang jahat. Silakan teman-teman, jangan malu, diskusi kita. Tema yang luar biasa ini ya memang mengguncang sih, tapi mau kayak mana lagi, itu harus terjadi. Materi-materi seperti ini harus kita sajikan, ya toh, supaya jangan terlalu percaya diri bahwa agama Anda lah yang benar dan seterusnya, tanpa Anda memahami lebih jauh apakah betul yang kalian sembah ini anak Maria, kan gitu. Benar enggak yang Anda sembah itu anak Maria, atau dia cuma gunakan namanya saja tapi isi dalamnya bukan anak Maria? Kan bisa saja itu terjadi, bukan? Kami menyembah, katanya, kepada siapa? Ya, kepada si Yesus. Dari mana Anda tahu? Ya dari namanya lah. Gimana kalau cuma namanya doang? Tapi ternyata isi dalamnya bukan dia. Nah, gimana dong kalau gitu? Coba. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Hei. Ayolah teman-teman, marilah kita berdiskusi, jangan takut, jangan sungkan, naiklah ke atas ini. Tema kita sederhana. Kalau Anda semakin lama semakin menghindari koma saya, itu tanda kemenangan bagi kami umat Islam. Ya toh, silakan hadir di sini. Kalau memang kalian itu punya kebenaran, silakan ajukan kebenaran Anda gitu. Kebenaran apa itu? Atau mungkin
mungkin tak takut ya menghadapi tema ini karena langsung to the point terkait yang mereka sembah. Abangku Bang Hande. Ya Bang Ini Hande. Dinda, saya perhatikan ya. Siap. Ini tema sangat berat dan sangat mudah untuk dipatahkan. Membuka aib. Agak berat memang dan menyentuh terlalu dalam. Siap. Nah, mungkin diganti tema Ya, yang kita ganti ringan-ringan kalau dulu lah. Siap abangku. Oke, itu aja sih sarannya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, ini dia nih. Ayo, naik. Naik. Bahasan tema ini, silakan. Apakah Yesus hakim yang adil? Silakan teman-teman sekalian non muslim ajukan permintaan. Ini tema sudah diskon. Udah diskon 100% ini. Artinya kalian sudah dimenangkan ini. Apakah Yesus hakim yang adil? Nah, naik pendeta, betul, hakim yang adil. Wah, mantap kali. Sahabat, thank you. Halo. Berbahagialah yang miskin, karena kamu umat Allah. Kamu yang lapar akan dikenyangkan. Kamu yang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu jika Selamat hari Minggu, Bang Zuma. Selamat beribadah. Iya. Semangat hari Minggu. Nabi pun telah diperlakukan demikian. Ya. Jadi bagaimana, Bang Zuma? Ya, itu ada tema, Bang. Apa temanya? Nggak ada tulis di situ. Apakah Yesus hakim yang adil? Benar. Kalau Yesus hakim yang adil, apa dasar-dasar penghakiman Yesus terhadap Kristen? Kalau itu penghakimannya itu di sini ya, berdiri ya Bang ya. Sebentar aja. Keram kakiku. Lanjut. Jadi soal penghakiman itu yang jelas dia adil lah, itu Bang Zuma. Iya, adil. Ya. Adil. Ya, benar. Oke. Kalau Yesus adil, apa hukuman bagi orang-orang yang menuhankan dirinya? Tidak ada hukuman bagi orang percaya kepada dia karena dituntut percaya kepada dia yang diutus oleh Tuhan Allah ke dalam dunia ini. Bukan masalah percaya, Bang, masalah menyembah. Iya. Apa hukuman bagi yang menyembah dirinya? Kalau hukuman tidak ada, melainkan berkat kasih karunia yang diberikan Yesus kepada orang yang menyembah dia. Kalau yang tidak menyembahnya? Kalau orang yang tidak menyembahnya akan dibinasakan. Dalil. Silakan. Kau dalil, kenapa? Kita ini kayak di apa ini kita tetap hakim, pengacara. Dia datang menghakimi manusia dan akan menghadapi dua keadaan manusia. Yang pertama yang menuhankan dirinya, yang kedua yang tidak menuhankan dirinya. Apa hukuman, apa penghakiman yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yang tidak menuhankan dirinya? Kasih dalil. Tadi
katanya membinasakan. Dalilnya mana? Kalau Yesus itu adalah yang jelas dia membela orang yang lemah. Membela orang yang lemah. Dan menolong orang sakit. Orang sakit. Rumah sakit. Dan orang yang antisosial disisihkan di dalam masyarakat. Itulah apalah yang dibela, yang dibela oleh Abangku. Yesus akan menghadapi dua golongan manusia. Yang pertama yang tidak menyembahnya, yang kedua menyembahnya. Apa penghakiman yang dilakukan Yesus ini kurang jelas atau gimana? Ketika dia menemukan manusia tidak menuhankan dirinya sebagai hakim, apa keputusannya terhadap orang-orang yang tidak menyembahnya? itu seperti kami umat Islam. Itu nantinya Bang, yaitu penghakiman itu bukan sekarang, tetapi penghakiman itu nantinya. Iya nanti. Akhir ya. Abang meninggal dunia, abang dihakimi. Abang orang baik kah, orang percaya kah, orang bagaimana abang itu Bang Juma. Iya. Sekarang yang kita pertanyakan di sini adalah kami umat Islam tidak menyembah Yesus, kami umat Islam tidak masuk gereja, kami umat Islam itu tidak beribadah, berdoa kepadanya. Dan saya bertobat lah Bang, bertobat ya, lah Bang. Apa hasilnya nanti sesuai dengan penghakiman Yesus? Apa yang diberikan Yesus sebagai keputusan terhadap umat Islam yang tidak menyembahnya? Itu loh maksudku abangku. Akan dibinasakan dan masuk neraka. Dalil. Bang Juma. Dalil. Dalil itu. Dalil. Sabar. Maaf ya teman-teman, saya berdiri sarap-sarap. Biasa, usia. Kan baru kali ini juga pun aku minta berdiri. Sorry ya. Boleh kan ya? Saya juga daripada berdiri saya juga, dulu. Bang. Saya juga berdiri juga Bang. Boleh Bang. Sorry semuanya. Sorry, saya minta maaf. Silakan Bang, silakan. Jadi bentuk hukuman ini tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 18. Kalau memang abang suka dalilnya, ya. Oke, silakan. Yohanes 3 ayat 18. Silakan. Orang tidak percaya kepada Yesus sudah berada di bawah hukuman yang digambarkan sebagai keterpisahan dari Allah dan hukuman kekekalan. Tapi firman Tuhan itu, abangku, yang kita minta bukan itu Bang. Yang kita minta orang yang tidak menyembah dirinya, orang yang tidak ibadah minggu, orang yang tidak kemudian ke gereja seperti kami umat Islam ini, apa hukumannya menurut Yesus? Itu loh Bang. Dibinasakan. Dalil. Sorry teman-teman, saya harus berdiri biar belakang saya agak rileks sedikit. Silakan. Dalil, membaca dalilna, membuktiroi dalilna. Silakan. Adakah dalilnya? Banyak. Artinya kita dituntut di sana Bang, yakin dan percaya. Apabila tidak percaya kita itu ya jadi maut atau maut dosa tetap dalam hidup kita Bangku. Upah dosa ialah maut. Tertulis di kitab mana itu? Yang ini kan beliau turun jadi hakim loh. Beliau turun jadi hakim. Tentu kalau dia dikatakan dia akan menghakimi dunia, berarti kan dia menghakimi kami juga umat Islam. Apa penghakiman bagi kami yang tidak menyembah dia? Apa penghakiman bagi kami yang tidak ke gereja, yang tidak makan babi, tidak Natalan menurut Yesus? Kalau soal penghakiman Bang Juma itu bukan urusan orang Kristen atau bukan orang percaya
Bukannya Yesus itu akan datang menghakimi dunia? Karena soal penghakiman yang kita buat, kita akan dihakimi sama seperti yang kita buat itu sendiri, hakim yang kita buat sendiri itu. Nah, jadi tidak dipedulikan orang itu kesananya. Apakah cuma itu masuk neraka atau tidak karena perbuatan kamu? Karena kamu tidak percaya kepada Yesus. Itu Bang Juma yang artinya bukan urusan kita yang menjadi menghakimi apakah orang Bang Juma itu masuk neraka atau surga. Bukan urusan kami itu Bang Juma. Bukan. Saya tidak minta urusin kami, enggak. Yang saya tanya, Yesus datang sebagai hakim. Anda membawa Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 data nomor 18. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan dihukum, tetapi barang siapa yang tidak percaya kepadaku akan diadili, akan dihukum. Nah, data yang ada di dalam Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 12 nomor 14. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Yesus ke gereja? Apakah Yesus ibadah hari Minggu? Ya, benar. Di mana dalilnya, Sinole? Mana? Di mana dalilnya? Menyertai para murid-muridnya pada hari kebangkitannya itu pada hari Minggu. Surga juga hari Minggu. Belum ada. Cuma Yesus, jangan-jangan Yesusnya jadi hakim, justru kalian yang dihakimi gitu loh. Kami mau dihakimi apa dasarnya? Kamu kenapa enggak ibadah minggu Bang Suma? Mana dalilnya perintahnya kau ibadah minggu? Kamu kenapa tidak menyembahku? Mana dalilnya kau merintahkan menyembah dirimu? Jadi enggak bunga mawarnya tolong yang dibawa bunga mawar aja sama Bang Etis. Bunga mawar. Jadi Yesus itu datang menghakimi Bang. Ini aku buka rahasianya abangku. Yohanes 12 nomor 44. Dia mengatakan apa di sana? Barang siapa apa katanya? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Bukankah itu ucapan Yesus? Ya kan Bang? Benar enggak? Ya. Nah, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan juga yang aku lakukan, bukan? Jadi sekarang Bang Juma tidak percaya kepada orang yang diutusnya. Maksudnya? Kan tadi barang siapa, apa? Ulangi dulu. Yohanes berapa tadi tuh? Yohanes 12. Coba dibaca 12. Di situ. Yes. Ayat berapa? Data 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49 sampai 50. Inilah jebolnya ajaran Kristen itu di situ abangku. Sorry ya teman-teman, kudu Bang Suma berdiri. Soalnya lagi barang siapa percaya kepadaku, ia percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku.
pernyataan beliau. Aku telah datang ke dunia ini sebagai apa dia datang? Sebagai terang. Sebagai terang dia datang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Nah, Yesus datang sebagai terang. Kalau kita percaya kepadanya, kita tidak hidup dalam kegelapan. Dan kalau kita percaya kepada dia, tidak mungkin kita menuhankan dia, bosku. Jadi bagaimana soal pasal kitab Yohanes ini, pasal 44 ini, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Padahal abang tidak percaya kepada orang yang dia utus. Bukan begitu polanya. Abang percaya teman-teman, saya berdiri. Orang yang mengutus dia. Loh, abangku, Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Barang siapa yang melihat aku, barang siapa yang melihat aku, dia bukan melihat aku, tetapi melihat dia yang telah mengutus aku. Kau percaya sama aku, kau tidak percaya. Ia melihat dia, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Oke, aku melihatmu. Aku melihatmu. Percaya kita kepada orang yang Yesus tadi, kita juga memahami dan mengetahui orang yang mengutus dia dan meyakini orang yang mengutus dia. Ini orang yang diutus, tidak kau percaya. Betul. Tapi ingat bang, lihat data selanjutnya. Jikalau seorang, dengar dulu bang, jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi dia tidak melakukan, aku tidak menjadi hakimnya, bukan? Cih, mantap kali. Benar nggak? Tertulis di mana? Data selanjutnya, Yohanes 12 data nomor 47, apa kata dia? Jikalau seorang, dengarkan bang, jikalau seorang mendengarkan aku dan tidak melakukan apa yang aku katakan, aku tidak menjadi hakimnya, bukan? Ya. Iya kan? Iya. Aku tidak menjadi hakimnya. Berarti ketika Yesus turun untuk menjadi hakim, yang menjadi hakimnya siapa? Bingung. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menyelamatkan. Lihat, bagus banget. Betul. Sekarang permasalahannya nomor 47-nya itu bang. Bukan. Barang siapa yang mendengarkan. Aja dulu, siapa aja kekuatan power daripada Yesus itu adalah, dan jikalau si orang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, itu memang salah kan? Salah. Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Oke, berarti pertanyaan, dapat kita katakan bahwa Yesus itu adalah sang penyelamat, juru selamat. Pertanyaan saya bang, pertanyaan saya, ketika Yesus melontarkan perkataan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku, tetapi dia tidak melakukan perkataanku itu, aku tidak menjadi hakimnya. Pertanyaannya, kalau begitu, siapa yang menghakimi kalau begitu? Siapa yang menghakimi? Siapa yang menghakimi? Siapa? Pada ayat jika orang aku tidak menghakimi dia. Aku tidak menghakimi dia, sebab aku bukan untuk menghakimi dunia, melainkan tapi untuk menyelamatkan dunia. Data 48. Barang siapa? Baca bang. Baca bang. Dengarkan dulu, ulangi dulu. Ya.
Barang siapa menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Betul? Ya. Jadi yang menghakimi kelak bukan Yesus, tetapi firman yang pernah Yesus katakan ketika ia penginjilan selama 3 tahun 6 bulan. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku, Bang Adi Syukran, tetapi tidak melakukan perkataanku itu, aku tidak menjadi hakimnya, tapi yang menjadi hakimnya siapa? Perkataan, firman yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. 49. Sebab aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Bang, yang menjadi hakim kelak di akhir zaman adalah firman Elohim. Bukan menyembah Yesus, bukan ibadah minggu, bukan makan bebong, bukan menyembah 3 Tuhan, bukan. Tetapi firman yang Yesus sampaikan selama 3 tahun penginjilan, itulah yang akan menyelamatkan manusia menjadi hakim kelak. Itulah yang akan menyelamatkan. Ingat Bang, ingat. Kata Yesus nih, saya simpulkan. Lanjut kau. Dia mengatakan begini, barang siapa kawannya ditambah lah, sampai ini masih 66 dia itu 68. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku, tetapi dia tidak melakukan perkataanku itu, aku tidak menjadi hakimnya. Silakan aja, silakan. Kau mau melanggar, silakan. Kau mendengarkan perkataanku tapi kau tidak lakukan, silakan. Aku tidak menjadi hakim kalian. Sebab barang siapa yang mendengarkan perkataanku, tidak kemudian melakukan, tidak mempraktekkan apa yang kukatakan, tidak melakukan apa yang aku sampaikan, aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak menjadi hakimnya. Lalu dia katakan begini, barang siapa menolak aku, tidak mendengarkan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya. Perkataan apa? Perkataan yang aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Sebab apa yang aku sampaikan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku. Aku menyampaikan perkataan sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Nomor 50. Dan aku tahu bahwa, ini catatan terakhir dari Yohanes 12. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Tuhan Bapa kepadaku. Pertanyaannya, sudah siapkah saudaraku masuk ke neraka? Siapa? Abang. Kenapa masuk neraka? Hei, Yesus tidak menghakimi, tidak ada nepotisme. Yang Yesus jadikan landasan pijakan menghakimi kelak ketika ia datang adalah segala firman yang Yesus katakan setelah dia penginjilan selama 3 tahun. Dia menghakimi bukan berdasarkan surah-surah Paulus, dia menghakimi bukan berdasarkan ucapan-ucapan Lukas, Markus, Matius, pendeta, pastor, bukan. Tetapi apa yang disampaikan Yesus yang diterima dari Bapa, itulah nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Makanya saya bertanya,
Apa hakim Yesus yang dia akan berikan kepada kami umat Islam ketika kami tidak masuk gereja, ketika kami tidak menyembahnya, ketika kami tidak Natalan, ketika kami tidak ibadah minggu. Penghakiman yang Yesus berikan kepada kami umat Islam itu apa? Dan untuk Lukas Kristen 18, apa? Lukas 18 ayat 1 sampai 8, Bang. Apa yang dikatakan di situ? Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dengarkan Bang Juma. Iya, silakan. Lukas 18. Ini data akan menampar gereja ini. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Boleh, silakan. 18 Yoi. ayat 1 sampai 18. Silakan. Dengar Lukas. Oke. Iya. Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka haruslah selalu berdoa dengan tidak gemuk. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang diklaim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membedakan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Abang baca dalil apa? Lukas 18 ayat 1 sampai 18 dituntut bahwa kedatangan ataupun kehadiran Yesus untuk kedua kali, bahwa adakah iman yang didapati di dalam dunia ini, adakah kepercayaan atau percaya kepada Yesus tadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu yang dituntut pada sumber kitab yang tertulis dalam kitab Lukas 8 ayat 1 sampai 18, bangku. Dituntut adalah keyakinan atau iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin, Bang Cuma. Apa kaitannya coba? Apa yang Anda sampaikan itu? Soal penghakiman, Bang Juma, bukan yang artinya yang dituntut dari kita adalah soal penghakiman itu. Apakah iman ada di kemudian hari contoh kehadiran Yesus itu, apakah ada iman yang didapati dari kehidupan manusia ini? Seperti itu, Bang Juma. Lihat pada ayat terakhir 18, Lukas 18 ayat 8 itu, Bang Juma. Ayat 8. Iya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah keyakinan, kepercayaan kepada dia didapati di dalam dunia ini? Apa yang menjadi masalah di sana? Tidak akan menyelamatkan abang ini. Yang menyalahkan Abang Juma. Abang Juma tidak percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bang, dengar dulu. Apa yang diucapkan tadi di data Yohanes 12 itu? Kita berbicara barang siapa
Kau berbicara Yohanes 12 lagi, Pak. Polanya, pola penghakiman Yesus nanti. Ditambahlah bunga mawarnya sampai 1K atau 2K. Itu perumpamaan yang Yesus sampaikan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang pola penghakiman Yesusnya, ketika beliau datang nanti, beliau menghakimi berdasarkan apa yang Bapa firmankan kepadanya. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku lalu tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak menjadi hakim. Lalu siapa yang menjadi hakim? Firman yang kau dengar dari mulutku, di mana aku mengatakan dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Firman-firman yang aku sampaikan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya firman yang dia sampaikan sebelum penyaliban. Firman-firman yang saudara kami Kristen terima setelah penyaliban, bukan itu yang menjadi dasar penghakiman. Tapi yang menjadi dasar penghakiman adalah firman yang Yesus sampaikan kepada kaumnya, kepada muridnya sebelum penyaliban. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya manusia di akhir zaman. Jadi pernyataan-pernyataan Paulus itu tidak masuk dalam kategori materi penghakiman. Pernyataan-pernyataan kitab Wahyu itu tidak masuk dalam materi penghakiman. Abang Jumang, yaitu itu bukan soal penghakiman, karena bukan semua firman Tuhan itu tentang penghakiman. Itu adalah semua evangelium. Evangelium itu, dengarkan, evangelium itu atau Injil itu adalah diartikan adalah kabar sukacita yang menggembirakan, kabar yang menyelamatkan. Kabar yang menyelamatkan itu yang mana? Yang mengikuti firman. Itulah evangelium. Evangelium bukan ada soal penghakiman, ada juga tentang kesalahan, tapi bukan semua itu soal penghakiman. Semuanya itu adalah berita sukacita. Kamu yang mau diselamatkan, Bang Juma, bukan Allahu Akbar. Kurang apa lagi? Ya bangku. Yohanes bukan untuk menyelamatkan orang yang sudah benar gitu, tetapi Yohanes 12 dia telah menyelamatkan orang yang masih tersesat gitu, Bang Juma. Yohanes 12 dari 44 sampai 50. Saya bantu ringkaskan ayat 47-nya. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak mentaatinya, tidak melakukannya, tidak mempraktekkannya, aku tidak menjadi hakimnya. Ya kalau memang itu jelas firman Tuhan seperti itu, Bang Juma, ya kita yakini aja, kita akui aja, kita percayai aja, Bang Juma. Penjelasan Yesus ini, dia mengatakan barang jikalau seorang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, maka aku tidak menjadi hakimnya. Siapa yang menjadi hakimnya di situ? Kembali sang pencipta. Nah, Bapak, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang permasalahannya adalah apa hukuman orang yang makan babi menurut Bapak? Apa hukuman bagi orang yang makan babi menurut Bapak Elohim? Tidak ada, Pak. Yang masukkan dari sini menjadi haram. Tetapi apa yang kita keluarkan itu yang haram. Menurut Yesus, di dalam pernyataannya sendiri,
Yang akan menjadi hakimnya adalah firman. Firman yang dia sampaikan itu. Mawarnya ditambah yang di bawah. Bukan mawar. Bang Juma kan isinya. Oh, yang tenaga matang. Yang menjadi hakimnya adalah Bapa Elohim. Lalu apa penghakiman Bapa Elohim terhadap orang yang makan babi? Apa penghakiman terhadap orang yang tidak menguduskan hari Sabat? Apa penghakiman bagi orang yang tidak bersunat? Apa penghakiman bagi orang yang menyembah Yesus menurut Bapa Elohim? Tidak ada larangan untuk makan babi di undang-undang Masalah generasi hancur sudah. Yang ada larangan Bang Juma, jangan berbuat zina, jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan Abangku, berdusta. Itu Abang, yang ada kalau larangan bagi umat. Dengar, orang yang melakukan hukum di luar hukum Tuhan itu orang yang berzina di mata Tuhan. Catat baik-baik. Catat baik-baik, Bang. Di dalam Yesaya 66 nomor 16, 17, 18 Abang boleh baca. Silakan. Dibuka mic-nya dulu, habis itu baca. Kenapa kau kasih tahu mulai tadi, Bang? Enggak, baru saya salah tekan. Silakan. Oke, apa tadi? Yohanes berapa? Lukas berapa? Yesaya 66. Yesaya 66. Ayat berapa? 17 sampai 20. 20. Ya. Dapat. Tangkap. Cok. Habis ini kasih mawar setelah dibaca hadiah. Yesaya berapa ini? 66 ayat 17 saja yang nampak dulu. Mereka yang memutuskan dan mentahirkan dirinya untuk 16 sorry 16 nya dari 16 sampai ke 20 sorry. Aku juga sudah lupa ingat, maklum. Yesaya 16 Yesaya 66 Cak Ayu ayat 16. Tadi ke gerejanya kau Bang Juma? Di sini gereja TikTok. Kami udah ibadah tadi Bang Juma. Sebenarnya nggak boleh seperti ini lagi. Udah kami dengarkan. Baca. Fungsi roh baca. Untuk membantu orang. Baca. Fungsi Roh Kudus itu untuk membantu orang yang tidak tahu berdoa gitu. Apa fungsi? Baca. Oke. Apa dia? Kenapa dia? Sabda apa? Beginilah firman Tuhan ayat 1 ya. Ayat 16. Iya. Masih belum dapat. 16. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. 66 ayat 17. Mereka menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seorang yang ada tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap. Sekaligus demikianlah firman Tuhan.
mengenal segala perbuatan dengan rencana mereka dan aku akan mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Cukup. Itu Tuhan akan datang dengan nyala api dengan pedangnya untuk menghabiskan semua pemakan babi. Ingat penghakiman tadi, menurut Yesus siapa yang menghakimi? Bang? Oi. Siapa yang akan menjadi hakim nanti? Allah Bapa. Apa hukuman bagi mereka yang makan babi? Tadi. Makanya aku tanya, apakah abangku sudah siap masuk neraka? Belum. Belum. Belum siap. Ya sudah, kalau begitu, asyhadu. Seperti ini Bang Juma. Kitab perjanjian lama itu semuanya tidak bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dosa kembali menguasai manusia itu sendiri. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Awal pemutusan hubungan dengan Tuhan Allah dengan manusia sendiri. Tetapi siapakah yang dapat menyatukan, mempersatukan ini antara Allah dengan manusia? Yaitu anaknya lah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena tidak bisa di dalam pertentangan semuanya melanggar. Yesus sebagai hakim. Yesus sebagai hakim. Jangan mimpi. Melakukan hukum Taurat itu Bang Juma, Anda sanggup. Jangan menghayal apa? Bukan menghayal. Ya, Yesus datang sebagai hakim enggak? Kamu termasuk tetap tinggal di dalam hukum Taurat itu. Kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Sekarang Yesus datang sebagai hakim enggak? Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena Yesus datang sebagai hakim enggak? Dari kami adalah iman, kepercayaan saya kepada firman itu sendiri. Yesus datang sebagai hakim enggak? Yesus bukan dituntut hanya hakim tadi, itu nanti soal penghakiman bersama. Mulai kacau Bang Andi. Mulai kacau. Yesus akan turun jadi hakim bukan? Sebagai nantinya itu di akhir zaman kamu dihakimi Bang Juma. Sekarang landasan pijakan penghakiman Yesus itu, kata Yesus, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, kan? Bukan Yesus kan yang menjadi hakim? Lalu yang menjadi hakim siapa? Tuhan Bapa. Yesus. Berubah lagi teman-teman. Tadi Bapa itu adalah satu dengan Bapa. Bapa dengan Anak satu. Tidak ada dua lagi. Kau percaya kepada anak, kamu juga percaya kepada ya Allah. Kalau Muhammad yang kau percaya, Muhammad sebagai nabimu kau percaya, tidak akan pernah berjumpa itu Bang Juma. Masalahnya yang menjadi hakim itu nanti Yesus, bukan Muhammad. Nabi Muhammad itu diberitakan oleh Yesus. Aku minta kepada Bapa. Sampai sekarang Bang Juma ada kuburannya di Arab Saudi. Dia Yesus berdoa kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Percayalah. Siapa seorang penolong lain ini Bang? Nggak ada gunanya, nggak ada. Why no. Kacau sudah dia. Tapi Yesus. Kacau sudah. Dia datang sebagai hakim. Ya hakim. Nah, bagaimana penghakimannya? Apakah berdasarkan? Jangan nanya hakim aja kau
Dia penyelamat Bang Juma, penyelamat. Ya. Kalah dengan Muhammad Bang Juma. Parah. Allahu Akbar, Masya Allah. Terhadap itu, dan saya juga keras juga Bang Juma. Iya. Bahwa saya Apanya? tidak percayakan Muhammad itu. Tidak masalah Bang, Anda mau percaya kepada Nabi Muhammad kok nggak masalah, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Tadi Ini yang bermasalah ini, Tadi aja dia takut, kenapanya? yang bermasalah ini Anda dengan Yesus. Anda datang, ketika Yesus datang sebagai hakim. Sahabat Khadijah, syukran. Masalah generasi. Saya kayaknya abang ini butuh oksigen. Kita panggilkan dulu, mana tahu ada dokter di bawah. Mawar 239 masih dikit mawar ini banyak. Allahu Akbar. Mana tahu ada teman di bawah yang bisa bantu kasih oksigen dulu abang kita ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, semangat pagi Arthur. Assalamualaikum Bang Juma. Itu tadi kabur dari Nora Bang Juma. Siapa? Ya itu Edis itu. Edis siapa? Edis TV. Biarin aja. Jangan disiksa murid saya itu. Di situ murid saya, jangan disiksa. Biarkan dia hidup. Sebagai lucu-lucuan aja kita. Allahu Akbar. Kalau menurutmu kau menang Bang Juma, kalau keyakinan kami, kamu itu cuma Bang Juma udah kalah kau sebenarnya. Dari mana Edis TV lari? Mana ada orang jumpa? Mana ada orang jumpa di live? Kenapa? Kalau dibilang abang itu tadi, aku nonton juga semua apologet yang apa ini. Mana ada Edis sama Mikana ketemu malam ini dia apa di room? Iya, biarin aja. Murid saya itu memang saya suruh untuk melanglang buana, hantam bom-bom, hantam RK, semua hantam Ruki Yohanes juga. Dan dia mendengarkan saya. Ada juga pertanyaanku sama abang kan. Bukan kenapa dulu dong? Oh, nggak bisa. Belum bisa Bang. Kenapa di setiap abang kena petir kan? Di sini harus buka kamera, kalau tidak disikat sama moderator. Moderatorku ini otomatis dia. Lucu abang ini, lucu. Jadi udah siap dihakimi Yesus? Udah siap Bang? Yang di bawah dulu dihakimi dulu, yang di bawah Yang di bawah dulu dihakimi. Hakimi dulu Bang Juma. Kau hakimnya Bang Juma. Masalah generasi. Serahkan dulu penghakiman itu samamu. Oke, siap. Apakah adil atau tidak adil? Oke, baik Bang, baik. Mawar. Halo teman-teman. Semangat malam. Malam. Katolik. Mau nanya ke Bang Etis, Gurunda. Oh, ada apa Bapakku? Silakan. Oh, Mama. Siapa yang bertanya tadi? Pertanyaannya jawab aja. Masa nggak didengar? Apa tadi bilang? Apa tadi bilang? Apakah Yesus akan datang menjadi hakim yang adil? Benar, dia adil. Ya benar itu Bangku, yang artinya dia tidak mau salah target gitu, salah orang gitu. Dia pasti mengenal orang-orang kudusnya gitu Bang. Apakah dia menghakimi atau Bapak yang menghakimi? Karena Bapak dan anak itu adalah satu, kedua-duanya itu satu itu Bang. Nyatu dengan Roh Kudus itu nyatu itu. Satu. Apakah Yesus mengatakan aku tidak menjadi hakimnya? Apakah dia pernah mengatakan barang siapa yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya? Iya, benar. Lalu yang menjadi hakimnya siapa? Ya Tuhan.
Menurut Tuhan maka yang makan babi diapain? Tadi udah aku bilang sama kau, di dalam kitab perjanjian lama itu abangku belum digenapi itu, yang artinya hidup manusia itu porak-poranda, masih terputus dalam hubungannya dengan Tuhan. Kehadiran Yesus telah menyelamatkan manusia itu dalam dosa. langsung mau ditolak Yesaya 66, teman-teman. Sudah dibatalkan katanya. Aduh, gimana abangku ini, pendetanya kok begitu banget sih. Aduh, capek aku tertawa dibuat abang. Udah banyak bunga mawarnya, masih 250-nya. Mana 250? Oh iya tahu. Iya, kasihlah dia, teman-teman, biar semangat beliau, karena sebentar lagi dia akan dibakar api. Ya kan ya? Udah siap bang bakar api? Karena penghakiman itu bangku bukan Bang Juma yang menghakimi. Yesus atau Allah Bapa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan kita sendiri, Bang Juma. Jadi yang menjadi hakim kelas siapa? Yang artinya di situ, Bang Juma, dituntut kepada kita adalah kepercayaan, keyakinan. Parah ini, parah abang ini. Bukan dengan perbuatan kita, Bang Juma. Kalau karena baiknya kau, Bang Juma, bukan itu yang menjadi penyelamatmu. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku, kau sembelih itu lembu, domba, dan lain-lain atau kambing jantan. Apakah itu bisa menyelamatkan kamu, Bang Juma? Tidak bisa, Bang Juma. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Lalu yang menjadi hakimnya siapa? Penebusan itu adalah Yesus itu sendiri sebagai korban penyelamatan. Yang menjadi hakimnya nanti siapa? Kamu tidak percaya kepada korban yang paling mulia itu. Iya. Tapi kalau korban nanti lembu, kamu yakini bahwa itu menghapus dosamu? Sebenarnya tidak, Bang Juma, tidak bisa. Yaitu korban lembu itu atau kambing jantan itu kau buat menjadi korban penebusan dosa. Itu tidak bisa, Bang Juma. Loh, Bapak mengatakan bisa, Elohim mengatakan bisa, katakanlah kepada Bani Israel. Kita perjanjian lama benar bahwa itu juga dipakai orang Kristen juga, yaitu untuk menebus dosa manusia itu dari kesalahan harus menyembelih domba atau lembu jantan. Tetapi di kitab perjanjian baru, kehadiran Yesus Kristus itu menjadi korban di tiang salib. Itulah menjadi penebusan dosa umat manusia itu. Ketika darahnya tercurah di Via Dolorosa. Itu yang kami yakin. Di mana Bapak menginginkan penebusan dosa dengan darah manusia? Oh, itu ada, Bang Juma. Kita cari dulu sebentar ya, kalau memang silakan. Ya, kita adanya. Cari dulu, silakan. Di mana Tuhan menghapus dosa dengan darah manusia? Silakan. Lucu abang ini. Iya, cari dicari, dalil dicari, belum dibuat. Jadi Yesus akan datang jadi hakim. Baca kitab 1 Petrus 2 ayat 24, Bang Juma. Elohim. Bapak Elohim yang kuminta, bukan Bapak Petrus. Alamak. Sama itu, Bang Juma. Tidak dong. Beda. Kalau Bapak Elohim itu, kalau Bapak Elohim itu yang disembah Yahudi. Nah, di mana Bapaknya, Bapak Elohim menginginkan penebusan dosa dengan darah manusia, itu di mana? 1 Petrus 2 ayat 24 menyatakan Yesus memang dosa manusia di dalam tubuhnya, di kayu salib. Bukan itu Petrus yang saya tanya, Bapak Elohim.
Ngapain masih oh itu ada juga itu Allahu Akbar. Dan dari mana kalian mendapatkan pola nebus dosa pakai darah manusia itu dari mana kalau bukan dari Elohim? Halo, abang. Halo Bang Juma, aku kan nggak bisa buka kamera, cuman aku ada satu pertanyaan Bang. Ya tanyalah Bang Etis. Dia dosen, dia guru kepala sekolah, dia juga pendeta, tanyalah dia. Aku cuma mau bahas Yesus hakim adil. Kita kan bisa juga bertanya sama Bang Juma kan gitu. Bang Juma kan sebagian tahu kan gitu. Ya udah, jangan nangis. Sambil Pak Pendeta cari apa tadi dalilnya Bapak Elohim menebus dosa pakai darah manusia. Silakan. Ya udah aku bilangnya tadi banyak 1 Petrus 2 ayat 24. Bapak Elohim, bukan Bapak Petrus. Percaya kau Bang, bagaimana aku buat memaksakan sama Bapak Elohim bukan Bapak Petrus yang kuminta. Satunya itu Bapak Elohim dengan Yesus itu satunya itu menyatu. Bapak dan aku. Kesatuan. Aduh sudahlah. Abang jangan bicara dulu. Cari aja dulu dalilnya. Di mana Bapak Elohim? Cari dulu. Lanjut. Ini Bang Juma, pertanyaan gue gini Bang. Di Muslim kan kurban itu kan wajib kan, ada kan di Al-Quran kan ajarannya kan. Al-Quran surah Al-Hajj. Iya betul. Nah, jadi tujuan berkurban itu di umat kita Muslim, tujuannya apa itu Bang? Tujuannya sama seperti Nabi Abraham. Tujuan kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sama itu. Jadi Nabi itu adalah penebusan dosa bangsa. Nggak ada itu penebusan dosa, nggak ada. Jadi di Islam yang ditanya, Iya, Islam lah. Nah, kalau jadi di waktu itu ya. Di Abraham waktu Abraham mengkorbankan satu kambing ya atau domba ya, anaknya itu yang mana dikorbankan Bang, yang diminta Tuhan lah kan gitu, atau di apalah kan gitu, yang diminta Ismail atau Isa? Anak pertama. Anak tunggal berarti siapa, anak Bang? pertama kan? Ismail atau Isa? Anak pertamanya Isa. siapa? Anak ya, pertamanya sama Bang. Iya, makanya aku tanya, kan aku udah bilang anak pertamanya Abraham siapa? Anak pertamanya yang sah apa gimana kan gitu, karena apa yang menjadi dasar sah tidak sahnya Bang ini ya, ngerti juga Bang ini. Tuan Arab dan istri kan. Kenapa Anda mengatakan maksudnya gini Bang? Emang ada anak haram? Ada. Dari cerita itu kan Abraham punya anak haram. Dulu Bang. Bukan teminya. Abraham punya anak haram. Iya, gimana ini Berarti Abraham berzina. 2 istrinya itu Bang, sebelumnya dia tidak punya anak itu dari Enggak, saya tanya, berarti Abraham berzina. Berzina, menduakan istrinya, tapi itu permintaan istrinya juga. Karena istrinya Allah ya Karim. Berumur 60 tahun. Ampuni orang ini ya Tuhan. Lalu dia menyuruh memperistri dari hambanya. Namanya siapa nama? Astagfirullah. Ismail. Siapa nama Ismail? Kenapa Anda ini mengutuk Abraham? Haram itu Bang. Ya Allah. Ini Anda pribadi atau agama Anda yang menuduh itu? Ada buktinya Bang.
Aku tanya, ini ajaran Anda atau itu oknum Anda sendiri yang menuduh dia? Ya, inilah sifat daripada abang. Kalau kalah abang terus menuntut apa? Aku tanya, apakah itu pendapat pribadi Anda bahwa Abraham berzina atau agama Anda? Yang dituliskan di dalam kitab apa? Di dalam kitab mana itu ada itu, Bang? Berarti Kristen memang diajarkan untuk mengatakan Abraham itu berzina? Bukan berzina, tapi dia disuruh oleh istrinya Sarah biar terus kenapa Anda katakan anaknya haram? Hambanya. Kalau dia tidak berzina, kenapa anaknya jadi haram? Ya kalau tidak masuk perang pandangan kita bahwa itu anak haram. Berarti berzina dong? Iyalah. Astagfirullah. Bangga lagi dia. Kejadian 12 nomor 3. Barang siapa? Tuhan berkata di dalam Kejadian 12:3. Barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuknya. Pantasan aja kalian begini, ternyata Tuhan mengutuk kalian orang-orang Kristen karena menuduh Abraham itu berzina. Mengutuk Abraham, kalian ini dikutuk oleh Tuhan kalian. Barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk dia. Ternyata Kristen mengutuk Abraham. Pantasan kalian berkutuk. Keturunan Isa sampai ke Raja Daud dia segala macam sampai ke Yesus Kristus. Keturunan Ismail adalah sampai ke Muhammad. Cucunya Ismailnya kalau si Muhammad. Itu sejarahnya, Bang. Astagfirullahaladzim. Abraham punya anak 2. Ngeri kali, Bah. Ismail yang pertama lahir. Ismail dari budaknya, dari hambanya. Anak haram atau anak sah? Sebenarnya dia juga disuruh oleh istrinya Sarah karena dia tidak bisa mengandung pada waktu itu. Anak haram atau anak sah? Tahun. Anak haram atau anak sah? Boleh kita katakan bahwa istrinya itu sah itu istri daripada Ibrahim. Berubah lagi. Berubah lagi. Setelah tahu dalilnya berubah dia langsung dikutuk loh. Orang yang mengatakan Abraham berzina, anaknya haram dikutuk. Diusirlah Ismail beserta ibunya dari hadapan Sarah. Karena Sarah cemburu. La haula wala quwata illa Dia billah. melahirkan anak yaitu Ishak. Makhluk langka ini saat ini. Dari Isa inilah keturunan bangsa Israel. Jangan terlalu cepat kau ambil dia, Tuhan. Biarkan dia dulu jadi pelawak di bumi ini. Jangan terlalu cepat kau jadikan dia batu di neraka. Ya Allah, ya Karim. Inilah persimpangan antara kita berdua. Inilah persimpangan antara kita berdua gitu. Ya Allah, seluruh kali ini orang manusia unik yang pernah kutemu, ya Allah, mengutus nabimu. Jadi dari keturunan manalah soal keyakinan abang? Soal keyakinan abang adalah masuk dia dari keturunan Ismail, yaitu cucunya sampai ke Muhammad. Lalu Yesus turun menjadi hakim. Dan di kota mana ini terjadi? Ini adalah kotanya yang diberkati Tuhan juga, itu Ismail ini. Ya, kota Arab Saudi, mulai menyanjung dia. Adalah bangsa keturunan Ismail. Mulai menyanjung dia. Sedangkan Isa adalah keturunan dari Isa adalah bangsa Israel. Sampai ke Raja Daud dan ke Yesus Kristus. Angkat tangan gini dulu. Oh ya Tuhan, ampuni aku yang telah menghujat Abraham. Angkat tangan dulu, berdoa. Ayo. Ya Tuhan. Abraham adalah manusia biasa.
Tapi Anda menuduhnya tadi berzina. Kalau memang terhadap Yesus kita katakan seperti itu, itu aku yang paling kutakuti bang. Kalau memang mengenai Abraham adalah Tuhan itu mengatakan biasa. Iya. Manusia yang mulai lagi juga. Iya. Kejadian 12 nomor 3, barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk dia. Itu terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Barang siapa yang mengutuk engkau? Itu pada waktu perjanjian lama. Aduh, lami-lami. Anak centili. Aduh, tepuk. Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Udah banyak yang menjadi apa ya? Ujung-ujungnya umawar. Aduh. Allahu Akbar. Jadi Yesus akan datang menjadi hakim. Soal penghakimi Bang Juma. Jadi udah ku katakan tadi bagi abang, manusia atau orang Kristen itu tidak diperbolehkan untuk menghakimi saudara-saudaranya. Soal penghakiman Yesus kepada yang Maha Kuasa. Yesus yang kutanya itu Yesus. Apakah kelak akan datang menjadi hakim? Kenapa kau benci kali sama Yesus itu? Apakah Anda percaya dia akan menjadi hakim? Menjadi Tuhan dan menjadi hakim memang benar. Siapa kelak yang akan menjadi hakim? Yesus atau Bapak? Soal lagi bunga mawar ditambah bunga mawar dulu. Astagfirullahaladzim. Aku jelaskan Ya sama Bang Juma ini kenapa Bang Juma ini bodoh. Aku yang dibilang bodoh sama dia. Astagfirullahaladzim. Abang keturunan Ismail, sedangkan saya keturunan Ishak. Soal kepercayaannya, soal keyakinan bang. Terus yang menjadi hakim siapa? Yang menjadi hakim siapa? Adalah bukan Muhammad tetapi Yesus Kristus. Setelah Yesus menjadi hakim, yang tidak mendengarkan perkataannya, dia tidak menjadi hakimnya. Lalu siapa yang menjadi hakim? Iya, api tadilah, api yang berkobar-kobar nantinya. Itu menjadi hakim dia. Terus yang makan babi diapain? Yang makan babi itu gemuk orangnya, sehat-sehat. Astagfirullah. Ya Allah, panjangkan umurnya orang ini ya Allah. Jadikan dia uka-uka sampai di penghujung hidupnya. Jadikan dia kepala tongkat mak lampir untuk yang kedua kalinya ya Rabb. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Matamu etis. Matamu etis. Ini boleh sih kai. Matamu. Tanya dulu Kasih mawar dia. Ini orang mana ini? Orang Nado bang. Lucu saya bang, lihat kau dari tadi bang. Udah guru, kasih turun aja guru. Oke, makasih. Iya, Masya Allah, luar biasa. Mawar, minta mawar dulu bang, minta mawar. Bagi dua kita ya. Tertawalah sebelum Anda dihakimi. Iya, betul. Ya, ini ada pendeta datang bang. Seniornya abang ini, kita buat dia juga jadi perkedel di sini bang ya. Halo Dinda, ada adik saya juga sudah datang. Allahu Akbar, mudah-mudahan dia sudah mandi ya. Baik, Dinda gimana, sehat adikku? Aku sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Udah sikat gigi belum?
Kau sudah belum? Dek ditanya jangan gitu lah, Dek. Halo Bang Udah. Juma. Halo juga Bang, halo. Halo. Gimana? Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat kali pun Bang. Iya. Aduh, jadi panjang banget umurnya Bang Juma ini, banyak ketawa ini. Oh iya. Abang lah menghakimi itu dulu bangku. Iya. Terus abang gimana Bang? Yesus Menghakimi gimana maksudnya? Jangan asal ngomong lah, malu kita. Gimana dong? Masa kau bilang si Ismail anak haram? Yang enggak aja kau dapat pelajaran dari mana kau? betul. Allahu Akbar. Dijawab dong, Bang Etis. Oh, karena dia adalah anak istri kedua daripada Ibrahim. Sebenarnya itu tidak yang artinya menjadi istri sah daripada Abraham. Abraham itu Tuhan berfirman kepada Abraham atau Ibrahim supaya menyuruh pergi dari rumah daripada Sarah karena Sarah cemburu melihat istrinya kedua. Memang pada waktu itu Sarah sudah hamil kembali, yaitu hamil itu anaknya Ishak. Udah. Bukan itu masalahnya. Itu tadi itu ada pernyataanmu tadi itu si Ismail itu anak haram gitu. Itu jangan mengutuk lah. Itu kan hati-hati itu. Bukan mengutuk Bangko, bukan mengutuk. Saya menjelaskan kepada Bang Juma biar tahu dia siapakah Ismail ini dan siapakah Ishak. Dan inilah awal sejarah bagi kita yang artinya lahirlah dari Ismail menjadi agama Allah ya, agama Allah. Yaitu Mesir, Arab Saudi, keturunan Ismail lah ini. Karena Tuhan berkati juga yaitu menjadi bangsa besar juga itu keturunan Ismail. Ya gini Bang. Sedangkan Isa apa yang menjadi abang tidak usah berkhotbah, tidak usah menerangkan itu. Bang Juma udah lebih tahu itu sejarahnya itu. Bang Juma itu tamatan SPD dia itu. Bang Juma kan cuma bertanya, itu ngetes abang itu tahu nggak Alkitabnya? Begitu, jadi jangan asal buat statement gitu loh. Malu kita orang Kristen begitu. Itu ada sumbernya Bangku, yang artinya sumber menyatakan antara kelahiran Ismail dengan Ishak, bahwa dia lahir dari istrinya kedua, bukan dari Sarah. Ngerti juga sejarah atau tidak? Ya tahu itu, anak kecil juga tahu itu. Ya kalau tahunya abang, kenapa abang salahkan saya? Bahwa memang Ismail itu bukan saya salahkan, itu tadi pernyataanmu loh itu. Tahu nggak itu mengutuk orang Israel itu akan dikutuk Tuhan. Jangan itu loh, jangan main-main loh. Dikutuk. Kapan ku bilang seperti itu? Kapan saya bilang? Iya tadi saya dengar itu, tadi abang bilang itu Ismail itu anak haram gitu. Tidak ada dikatakan dalam Alkitab itu si Ismail itu anak haram. Itu anak sah, itu anak Abraham itu anak sah itu dari Hagar. Begitu. Kalau sekarang zaman sekarang itu kalau istri kedua bagaimana menurut pendapat abang? Apakah diterima atau tidak istri kedua? Kalau sekarang? Loh. Bagaimana? Kok sekarang yang dipertanyakan itu kan diberikan sama si Sarah. Hampirilah itu hambaku itu supaya aku mendapat keturunan. Istrimu kedua. Apakah Tuhan menghendaki itu? Supaya abang punya istri kedua? Kok lari ke situ? Itu kan si Sarah yang menghendaki itu. Si Sarah yang memberikan itu kepada Abraham supaya dihampiri, supaya dia mendapat anak karena dia sudah tua.
Benar. Karena si Sarah sudah tua, makanya disuruhlah si Abraham menghampiri siapa si Hagar supaya dia mendapat anak dari si Hagar itu. Memperistri ya. Ya, sejarahnya tahu lah kita itu. Tapi jangan diubah-ubah sejarah itu loh. Jadi kalau abang tahu seperti itu, kalau Ismail ini dengan Muhammad bagaimana dengan hubungan kekeluargaan mereka? Muhammad dengan Ismail bagaimana? Maksudnya gimana? Muhammad dengan Ismail bagaimana? Lah, ya karena umat Islam kan itu ikon keturunan daripada Ismail. Daripada Ismail yaitu Muhammad. Biar tahu kau. Itulah ya, apa yang dipersoalkan? Ishak adalah sampai ke Yesus Kristus. Paham kan? Paham ya? Mulai perbedaan kedua itu. Ini. Artinya di sana antara Muhammad dengan Yesus Kristus, siapakah yang termasuk dijuluki sebagai juru selamat dunia gitu? Siapa yang dijuluki menjadi juru selamat? Yang menjadi penebus dosa manusia, siapa yang dijuluki? Apakah Muhammad atau Yesus Kristus? Waduh, udah kalau tidak bisa menjawab, ya ceng kita gitu. Terima kasih. Jadi mohon kok tidak bisa menjawab? Gimana sih pertanyaanmu itu kan kita kan beda iman. Di dalam Alkitab kita ya jelas Yesus Kristus. Tapi kenapa Bang Juma selama ini selalu mengejek-ngejek Yesus Kristus itu? Tetapi itulah yang benar. Apakah benar Muhammad dengan Yesus Kristus? Siapa yang benar? Siapa? Iya kan di dalam Al-Qurannya kan ada Nabi Isa. Jadi ya, jangan samakan Isa dengan Yesus Kristus. Jangan samakan. Ya siapa yang menyamakan? Tidak ada yang menyamakan. Tetapi di dalam Al-Qurannya itu kan ada itu. Nabi Isa itu sama dengan Yesus Kristus dalam iman Kristen. Saya tidak menyamakan. Tapi kan di dalam Al-Qurannya kan ada Nabi Isa. Kita kan tidak ada Nabi Muhammad dalam Alkitab kita. Jadi ya gimana mau Islamnya kau atau Kristen? Kutanya dulu kembali. Kok Islam? Saya Kristen loh. Kristen tulen saya. Kristen ya bersyukurlah. Tapi kenapa kau mengapain si Bang Juma ini? Menolong Bang Juma ini? Saya kan tidak menolong. Cuman itu statement abang itu orang Kristen yang mendengar tuh malu mendengar statement abang itu gitu loh. Malu saya sebagai orang Kristen mendengar statement abang. Saya sebenarnya Bangku bukan hanya itu aja. Artinya saya ini udah lama dengan Bang Juma ini seperti ini dan mendengarkan Bang Juma tentang banyak yang salah tentang ajaran-ajaran yang dilakukannya, dibuatnya. Makanya ini yang artinya hasil-hasil daripada ajaran Bang Juma ini. Aku jadi kambing yang salah. Iya. Aku salah. Tadi kan udah lama saya dengar itu pembicaraannya itu. Saya udah lama itu dengar itu. Itu nanti yang data yang turun ke dunia ini sebagai hakim itu abang aja nggak tahu siapa yang turun ke dunia ini sebagai hakim. Yesus Kristus kembali kan? Siapa pula? Iya, kenapa susah banget jawabnya? Karena ini lawan saya Bang Juma. Saya coba dulu yang artinya jangan mau menuruti apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Saya tidak mau karena dia adalah penyelesaian atau boleh saya katakan yang membuat kita jadi bingung apa itulah tantangan dari Bang Juma. Jadi iman menjadi goyah, bisa juga goyah iman kita karena dibuat oleh Bang Juma ini. Namun dia tidak percaya akan penyelamat itu. Percaya Bang Juma bahwa itu Yesus adalah ya, tergantung orangnya. Itu imannya bisa goyah apa tidak gitu. Jangan karena pernyataan si Juma jadi goyah imannya, berarti kan imannya kan lemah kan begitu. Jadi yang membuat goyah ini Bang harus kita lawan juga kan, yang artinya kita tantang juga ini.
Tidak akan sanggup, Bang. Tidak akan sanggup. Kenapa? Itu Bang Juma itu makan nasi juga. Ya kan Bang Juma? Nah, itu Bang Juma itu menguasai dalil Al-Quran sama Alkitab. Wah, dia Gimana kita mau ngelawan Bang Juma? dia memiliki perguruan tinggi di mana rupanya? Di mana perguruan tingginya? Kembali dulu itu. Kalau kita itu 4 tahun, Bang, 4 tahun di bidang ini bisa juga 4 tahun. Jadi masih melawan Bang Juma sama kita. Udah salah Bangku. Ya mungkin saya sekolah minggu aja sampai yang artinya sampai ke ya dewasa seperti ini ke gereja. Nggak bisa dilawan Bang Juma dengan soal keyakinan iman Kristen itu. Nggak bisa. Oh jadi Bang Etis ini apa? Sekolah teologi ya? Memang benar. Sekolah dia. Benar. Jurusan pendidikan agama ya, pendidikan agama Kristen. Ada jasa kita, bukan palsu itu Bang, bukan palsu. Bukan artinya sekolah 2 kali seminggu, enggak. Itu apa namanya itu? Berarti pendeta. Guru agama Bang. Berarti abang pendeta. Guru agama kan taunya guru agama di sekolah. Ini Bang, ini. Apalagi guru agama kan yang ini kan. Oh iya. Itu orangnya. Jadi kita enggak bukan embel-embel Bang, ada apa kita Bang? Nah ini embel-embel. Bang, nih. Apa itu? Kau kenal pasti itu. Bukan mengada-ngada kita yang artinya berbicara, namun saya bercanda-canda dengan Bang Juma, bercanda karena kebiasaan dia selalu yang artinya merendahkan Yesus lah, itulah yang saya. Iya, tuh fitnah lagi. Nah, itu kan dosa dia, Bang. Fitnah lagi dia. Bukan dosa kita, dia yang berdosa. Itu yang saya lawan Bangku. Saya buat seperti ini, banyak yang menjadi penyimpangan, tidak jadi masalah, yang penting dia sadar dulu. Makanya tadi sempat tidak akan mampu Bang. Abang kan tahu kan hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hati seseorang. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk mempengaruhi seseorang. Dan itu juga kalau kita manusia tidak akan mampu. Dan itu juga jadi khotbah tadi di gereja HKBP ya, di HKBP ya, khusus Protestan dulu, HKBP, mengenai fungsi daripada Roh Kudus itu. Apa yang menjadi fungsi Roh Kudus bagi orang percaya gitu. Untuk mengajari kita untuk berdoa kepada Allah, boleh juga. Itulah fungsi daripada Roh Kudus. Kalau yang mengatakan Abraham berzina itu roh apa yang antar kita mengatakan itu Bang? Bukan berzina Bang, mempunyai 2 istri, Hagar dan Sarah. Tadi katanya berzina. Tadi katanya. Iya, itu makanya aku bilang jangan asal ngomong kan gitu. itu lebih besar loh, itu Bapak orang beriman itu, Abraham itu. Gak boleh kita sembarangan itu. Tapi manusia biasa juga kan Bang Tupang kan? Manusia biasa juga itu ya? Oh enggak, dia manusia luar biasa. Manusia yang dipilih Tuhan itu. Iya. Berarti mana lebih jago antara Abraham dengan Yesus Kristus? Jago. Mana yang paling jago? Lo kenapa soal jago? Aduh. Ya, itulah yang artinya fungsi mereka, siapa yang paling apa lah kan gitu, yang paling mulia gitu. Kalau menurut keyakinan saya kan udah jelas beda status. Ya Tuhan Yesus kan Tuhan, Abraham kan manusia. Iya, manusia nabi, biasa. Kan gitu. Nabi ya. Iya, nabinya dia itu. Penyambung lidah Allah itu fungsi daripada nabi. Seperti itu Bang Juma, jangan lawan lagi kau sama aku Bang Juma. Kau yang salah kau ya. Yang nuduh Nabi Bang Juma. Lawannya kasih sama Bang Tupang, sama Bang Juma. Siap. Bang Juma. Iya bang. Aku boleh bertanya nggak Bang Juma? Boleh bang, boleh silakan.
Oke bang, iya. Iya. Iya kan. Jadi kan ini kan tentang kedatangan Yesus Kristus, tentang nubuatan itu. Yesus itu sebelum datang ke dunia ini kan sudah ada nubuatannya itu ribuan tahun itu sebelum kedatangan Yesus Kristus. Sebelum kelahirannya menjadi manusia. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu ada nubuatannya sebelum kedatangannya, sebelum dia menjadi nabi? Apakah ada nubuatan tentang Nabi Muhammad? Begitu bang pertanyaan saya. Ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Jangan lihat komputer itu Bang Juma. Di situ kurang ngajar. Di sana di ayat itu diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat perjanjian agung. Jadi perjanjian agung yang diangkat oleh Allah ini adalah bahwasanya di alam praeksistensi para nabi, Allah mengajak kemudian nabi-nabi ini untuk mengangkat perjanjian terkait dengan Nabi Muhammad. Manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepada kalian wahai para nabi, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan seluruh risalah kenabian dan kerasulan kalian, membenarkan apa yang ada pada kalian bahwa kalian adalah nabi. Apakah kalian bersaksi? Apakah kalian mengakui? Apakah kalian kemudian mau menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu, bahwa aku akan mengutus seorang rasul penutup yang akan membenarkan kalian? Maka para nabi kemudian mengatakan, akrarna, kami semua berikrar, kami semua berjanji, kami semua mengatakan itu. Maka Allah mengatakan apa? Fashhadu, fashhadu wa ana. Maka bersaksilah kalian denganku. Bersaksi tentang apa? Bersaksi bahwa aku, ketika kalian bersaksi dia datang sebagai nabi yang membenarkan kalian, maka aku pun akan bersaksi tentang hal itu. Jadi Allah dan para nabi bersaksi bahwa Nabi Muhammad kelak akan datang diutus sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Maka Allah mengatakan, wa ana ma'akum minasyahidin. Maka aku Tuhanmu juga bersaksi tentang itu, bahwa aku sendirilah yang akan mengutus seorang rasul yang akan membenarkan seluruh kalian. Jadi Nabi Muhammad datang membenarkan semua nabi-nabi, termasuk membenarkan Nabi Isa. Begitu abang. Berbeda dengan kesaksian Bang Etis, Abraham dibilangnya berzina. Tertulis di mana bang? Al-Quran surah Ali Imran ayat tertulis di mana? Ali Imran ayat 81 bang. Ali Imran ayat 81 ya. Siap. Wa iz ahazallah mitaqabani mitaqan nabiyyin. Nah, seperti itu dalilnya bang. Aku mau ini mau mulai belajar dulu nih bang tentang Al-Quran ini bang. Boleh. Udah terlambat nih bang tuh bang. Enggak ada kata terlambat. Tidak adalah kata terlambat. Mana ada kata terlambat? Enggak ada lah. Ya, kita mau di ujung ini pun, di ujung tanduk pun nyawa kita mau belajar, nggak ada masalah kan gitu. Jadi kan ini Bang Juma kan ini dia sudah sangat pintar sekali dia mengenai Alkitab. Cuman ini sayangnya cuman ayat-ayat yang dia sukain aja yang ditampilkan gitu. Iya. Nah, jadi kalau ayat-ayat yang menguntungkan, nah itulah yang ditampilkan. Kalau ayat-ayat kira-kira merugikan, ya nggak mau ditampilkan kan gitu.
benar sekali pendapat. Kalau itu aku setuju. Itu pendapat abang gitu, Bang. Makanya saya power untuk melawan ini. Enggak loh. Sebenarnya Yesus itu ketika dia datang kan memang dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, kenapa data-data yang saya sajikan selalu berlawanan dengan apa yang saudara yakini? Ya karena memang bertentangan dengan yang saudara kami Kristen yakini dengan pola yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Gitu. Oke Bang, ya, mau kita sambung dulu Bang, ini ya, ini apa dulu, ini pembicaraan kita dulu yang apa yang sempat terputus, terganggu, iya kan? Terkait apa? Karena waktu itu kan abang pas ulang tahun, iya kan? Oh iya. Ingat, tapi materinya apa ya? Iya. Materinya waktu itu ya masalah ini juga, masalah ketuhanan ini juga, tentang Tuhan Yesus juga gitu. Oh, boleh. Lanjut Bang. Iya. Iya, jadi kan waktu itu kan pertanyaan saya kan itu kan sempat terputus itu waktu itu karena itu apa disambung apa digantikan sama Bang Kores, iya kan? Oh, iya. Tetapi kan ya sangat berbeda lah ini apa penjelasan beliau gitu ya kan dengan ya yang jawaban yang kita ini ingin dengar gitu. Nah, jadi kan pada saat itu ya saya kan bertanya sama Bang Juma, kan kalau ini kan kalau waktu itu kan Bang Juma kan menyatakan kan percaya juga sama Yesus Kristus kan gitu. Nah, ingat nggak abang pernah saya percaya kok sama Tuhan Yesus kan gitu, ya kan kata Bang Juma ya kan. Percaya kepada Yesus. Iya, percaya kepada Yesus, iya. Nah, cuman kan di dalam kepercayaan abang itu, ya kan bertentangan dengan ini apa? Dengan ini ayat ini kalau Tuhan Yesus itu ya tidak mati disalibkan kan gitu, melainkan digantikan ataupun ditukar, ya kan, ataupun diserupakan kan begitu di dalam iman abang. Iya. Lalu abang bilang percaya sama Tuhan Yesus itu yang dalam hal apa yang abang percayai gitu? Karena saya rasakan tidak sinkron gitu, tidak nyambung gitu dengan iman abang gitu loh Bang. Iya. Baik. Yesus saya percaya berdasarkan kesaksian dia, bukan berdasarkan kesaksian orang lain. Kan dia mengatakan dua
ketuhanan. Air menjadi anggur, bukti ketuhanan. Padahal kata Yesus berdasarkan kesaksiannya, semua pekerjaan itu adalah bukti bahwa aku adalah utusan Bapa. Makanya saya percaya. Percaya kalau dia utusan. Begitu abang. Sementara saudara-saudaraku ini juga percaya. Tapi ada yang sangat disayangkan. Kalian juga percaya ajaran politeisme yang diajarkan Paulus. Kalian tidak mengajarkan monoteisme saja, satu Tuhan, tapi kalian mencampur adukkan dengan ajaran Paulus yang politeisme, sehingga apa yang terjadi? Satu di dalam tiga, Tritunggal. Nah, itu di situ kelemahannya. Sementara saya masih mendudukkan kesaksian Yesus di atas daripada kesaksian-kesaksian yang lain sekaitan dengan dia. Nah, Al-Quran saya berdasarkan Nabi Isa pun begitu. Nabi Isa hanyalah utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Begitu abangku, silakan. Ya, ya, terima kasih bang. Ya, kami juga mengimani kalau itu Yesus itu adalah utusan. Tapi Yesus itu bagi kami bukan hanya utusan. Ya, nah, itulah. Yesus adalah utusan. Yesus adalah anak tunggal Allah. Ya, Yesus adalah ini sebagai nabi. Ya, Yesus ya banyak sekali gelar-gelar yang disandang oleh Yesus itu, yang kami itu mengimaninya itu tidak ini separuh-separuh gitu, tidak tanggung. Jadi itu semua kami imani gitu, ya kan, bukan hanya sebagai utusan, nah, sebagai juru selamat, ya kan, sebagai ini ya kan, akulah sebagai jalan, ya sebagai ya pemberi hidup gitu. Nah, begitu bang. Jadi kalau abang bilang tadi itu salahnya itu kami itu mengimani Yesus itu sebagai Tuhan itu, dan itu mengimani ajaran Tritunggal itu, saya kira itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau Tritunggal itu kan hanya menjelaskan keberadaan itu Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapaknya. Kalau menurut saya sih, ya sebenarnya sih saya setuju aja itu seperti yang dikatakan Edis TV gitu. Itu ajaran Tritunggal itu nggak usah dipakai itu, ya kan? Saya setuju aja sebenarnya gitu, ya kan? Nah, jadi karena banyak orang ini salah memahami, masa Allah tiga, masa Tuhannya tiga gitu. Jadi di situ kadang-kadang orang yang salah memahami gitu. Tapi kalau ini sebagai orang Kristen yang percaya, ya memang penjelasan itu memang harus dijelaskan itu menjadi tiga, ya kan? Menjadi tiga, ini Allah Bapa Sang Sumber, Yesus Kristus itu adalah firman-Nya, dan Roh Kudus itu adalah ini sebagai roh penolong, roh penghibur setelah Yesus naik ke surga. Begitu bang. Iya. Ya. Sekarang seperti ini dulu, saya kasih tunjuk dulu kepada abang ini. Di mana? Atau bisa ditambahkan sama Bang Etis. Iya, saya menambahkan sepertinya bang, untuk menambahkan yang tadi, bahwa Ismail dan Hagar tadi pernah diusir ya, pernah diusir oleh Abraham. Tertulis dalam kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai 16 dulu kita lihat ya. Kita baca bersama-sama dulu, kita tiga-tiganya dulu kita. Bagaimana Abraham tadi mengusir Ismail. Nah, ini dia ya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kejadian 21 ayat 8. Dengarkan ya. Dengarkan ya. Tahu lah, itu cerita itu tahu. Kita bukan tidak tahu cerita itu. Bahkan Tuhan juga memberkati Ismail kok menjadi 12 kerajaan. Menjadi ini bangsa besar gitu. Tahu kita cerita itu. Jadi Ismail juga diberkati. Jadi masalahnya di mana gitu loh. Ayat apa dulu ya? Ayat 10 dulu saya baca.
Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakmu Ishak. Hal ini sangat menyebalkan bagi Abraham oleh karena anaknya itu bersama-sama dengan anak Ishak. Ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Yang artinya Allah setuju dengan perkataan Sarah bahwa harus diusir Ishak beserta Hagar dari rumahnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Pada ayat 12 itu ya. Pada ayat 12. Yang disebut menjadi keturunan daripada Ibrahim adalah aslinya adalah Ishak, bukan Ismail. Nah itu ya. Bagaimana dengan ini? Bagaimana? Apakah cocok? Ya, cocok. Ini apa pertanyaannya gitu loh? Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Yang pertanyaannya adalah yang disukai oleh Allah adalah keturunan daripada Ishak. Tapi memang keturunan daripada Ismail tetap diberkati oleh Tuhan juga. Menjadi bangsa besar juga dia itu. Yaitu Arab Saudi dan Mesir tadi. Bukan yang disukai Bang. Itu perjanjian itu adalah diturunkan kepada Ishak. Ishak itu adalah anak perjanjian. Begitu. Itu yang saya maksud. Biar tahu dulu, biar paham Bang Juma ini keturunan siapa dia, kan gitu. Kepercayaan siapa yang diikuti oleh Bang Juma, itu yang saya maksud Bang Aritorang, Bang Tupang, gitu. Sedangkan kita ini Ishak sampai keturunannya yaitu Yakub sampai ke Raja Daud dan sampai ke Yesus Kristus. Inilah yang menjadi persimpangan antara Bang Etis dengan Bang Juma gitu. Makanya sulit untuk ketemu gitu. Pada awalnya aku ngerokok dulu ya. Iya, silakan Bang. Pada awalnya Bang Juma yang artinya antara Abraham dengan Ishak dan Ismail tadi memang saudara mereka, dua-duanya ini bersaudara. Satu bapak tapi dua ibu. Satu bapak dua ibu. Saya bukan menjelek-jelekkan Ismail. Ismail juga diberkati oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar juga. Yaitu itulah yang diberkati tadi Mesir, Arab Saudi dan lain-lain yang berhubungan dengan para kaum muslimin. Itu Bang Juma. Ya, terus hubungannya dengan Kristen? Sedangkan hubungannya Ishak dengan Kristen adalah keturunannya sampai ke Yesus Kristus lahir menjadi Tuhan dan juru selamat dunia. Makanya saya simpulkan Bang Juma tidak percaya akan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan juru selamat dunia. Itu Bang Juma. Iya, benar. Nah, setelah Yesus ini menjadi keturunan Ishak dan menjadi penyelamat dunia, apakah dia sebagai hakim? Kalau sebagai hakim, kenapa kau kembali gitu? Yang jelas dia sebagai hakim. Abang Tupang dulu kita Tupang open cam. Kembali lagi penyakitnya. Dulu bangga Yesus hakim. Sekarang menghindari. Jawaban saya. Kalau soal penghakiman adalah itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan lah untuk menghakimi orang baik dan orang benar. Itu. Jadi bukan manusia. Bukan masalah urusan kita. Yesus datang menghakimi kelak dan penghakimannya itu berdasarkan atas firman
yang Yesus terima dari Tuhan. Kan begitu? Benar nggak? Nah, sekarang hukuman bagi orang yang makan babi menurut Tuhan apa? Oh, kembali ke sana ya, babi ya. Oh, iya dong. Kan Anda bangga nih, bukan Ismail. Oke, silakan aja dengan narasi yang Anda bangun. Tapi Yesus yang akan menjadi penghadang nanti dengan penghakiman yang ia bawa. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan barang siapa yang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, yaitu aku datang bukan aku tidak menjadi hakimnya. Lalu siapa yang menjadi hakimnya? Bapak. Oke, Bapak menjadi hakim di cerita ini. Yesus hanya menyampaikan firman Bapa, tapi yang menjadi penghakim nanti adalah Bapa itu sendiri. Pertanyaannya, sebagai hakim melihat terdakwa makan babi, apa hukuman dari hakim? Karena kita dibenarkan bukan soal tentang makanan tadi, bukan yang haram yang keluar dari mulut, bukan yang kita makan yang diharamkan itu, Bang. Yang diharamkan bagi orang Kristen adalah apa yang keluar dari mulut kita. Seperti itu, Bang. Coba. Apakah setelah Bapak datang menjadi hakim begitu cara Bapak bertanya, atau dia menghakimi orang-orang yang makan babi dan binatang yang menjijikkan serta tikus? Ya Bang Tupang aja dulu tanya dulu, Bang Tupang. Aduh, susah nih. Kemana dia? Kamar mandi. Susah. Aduh. Kenapa pula diserahkan sama Abang Tupang? Aduh, parah. Ya, memang di dalam perjanjian lama, memang itu semua ada tentang ini makanan yang haram dan yang halal gitu. Ya. Jadi itu setiap ini binatang yang berkuku genap boleh kau makan, ya. Dan setiap ini binatang yang tidak bersisik jangan kau makan. Dan itu yang berkuku ganjil jangan kau makan, dan yang mempunyai cakar gitu. Jadi memang ada di perjanjian lama itu peraturan itu tentang makanan haram dan halal. Setelah Yesus datang di dalam perjanjian baru itu kami itu ya tidak lagi menjadi itu suatu yang dilarang gitu. Sampai sekarang ada kok yang itu yang mengikuti itu perjanjian lama itu seperti Advent ya kan. Advent lebih parah lagi. Bukan hanya B2 yang tidak dimakan. Minum kopi tidak bisa, minum itu yang berkaleng-kaleng tidak bisa, minum alkohol tidak bisa. Oh, lebih parah lagi mereka itu kalau soal ini berpantang makanan gitu. Nah, tetapi di dalam ajaran Tuhan Yesus tadi kan sudah disebutkan itu sama itu Bang Etis itu tadi, karena bukan makanan yang masuk ke dalam mulut itu yang haram, tetapi apa yang keluar dari mulut kami itu itulah yang haram. Jadi itulah sebabnya kami itu memakan semua makanan, tidak ada pantangan bagi kami. Sebenarnya yaitu yang tidak bersisik seperti lele, belut, banyak itu yang tidak bersisik itu nggak boleh sebenarnya dimakan itu. Ya, yang berkuku ganjil tidak boleh dimakan. Jadi yang mempunyai cakar gitu. Nah, jadi ya itu ada di dalam perjanjian lama gitu. Setelah Yesus datang, ya itu semua boleh kami makan gitu. Begitu Bang, jawaban saya. Oke, baik. Jadi gini abangku, hukum Taurat itu memang tidak berlaku untuk non-Yahudi. Taurat itu diwahyukan hanya untuk kaum Bani Israel saja, keturunan Yakub. Keturunan Yakub lah yang kemudian menjadi peruntukan Taurat itu diwahyukan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yesus itu tidak pernah kemudian mengatakan bahwa segala sesuatu masuk di mulut itu tidak menajiskan. Nah, termasuk babi, anjing, tikus, enggak ada. Itu Yesus sedang soal jawab dengan orang-orang Yahudi ahli Torah, orang Farisi, terkait dengan murid-muridnya yang makan tanpa cuci tangan. Bukan masalah babi di situ. Orang Yahudi pada saat mau makan tidak ada menu babi di atas meja mereka. Tapi karena mereka makan tanpa cuci tangan, itulah maka menjadi kasus pada saat itu. Yesus melakukan pembelaan. Kenapa muridmu tidak cuci tangan sebelum makan? Apa yang dimakan? Ada babi? Enggak ada. Maka Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Segala sesuatunya tidak menajiskan. Yang masuk itu tidak. Nah, apakah itu berbicara tentang babi di situ? Enggak. Nah, enggak. Terus kenapa Kristen mengartikan itu babi? Dan cuci tangan yang membasuh. Tunggu. Saya jawab. Kenapa Kristen mengartikan karena babi. Nah, karena babi itu ya berkuku belah, Bang. Jadi bisa dimakan. Nah, itu dia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal Imamat 11:7 kan jelas, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya orang Kristen itu tidak ada bagian dalam Torah. Wahai orang Kristen, jangan kau makan babi, nggak ada. Karena hukum Torah itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel, Bani Ishak, Bani Yakub. Nah, sedangkan orang-orang Kristen ini tidak melakukan Taurat, bahkan memang tak ada perintah untuk mereka. Akan tetapi, ketika dikatakan jangan ada ilah lain, ketika dikatakan jangan makan babi, bla bla dan seterusnya, lalu orang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Di dalam pengajaran Paulus di Galatia 5 nomor 18, di situ Paulus mengatakan, jika engkau memberikan dirimu untuk dipimpin oleh Roh, maka engkau tidak hidup di bawah hukum Torah. Itu pengakuan Paulus sendiri. Artinya bahwa ketika dikatakan apabila engkau menyerahkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Torah. Tidak hidup di bawah hukum Torah. Berarti Kristen boleh menuhankan banyak Tuhan. Boleh menuhankan lebih dari satu Tuhan. Kenapa? Karena Kristen ketika dia memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh, maka dia tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Di mana hukum Torah tidak boleh ada ilah lain di hadapan Elohim. Tapi Kristen sah-sah saja mengilahkan Yesus, mengilahkan Roh Kudus di hadapan Elohim. Kenapa? Karena Kristen telah dipimpin oleh Roh. Pertanyaannya, roh apakah gerangan yang menghantarkan manusia meninggalkan hukum Tuhan? Roh apa yang membuat manusia itu meninggalkan dan tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan? Oh, jelaskan dulu Bang Coba. Sebelum ke sana ini saya ini ada jawaban satu lagi ini. Waktu ini Yesus ini bertemu dengan orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan ini Bijebul. Ya, ini dari berlaksa-laksa gitu. Nah, jadi setelah ini Yesus menghardik ini orang yang kerasukan ini setan-setan ini. Nah, apakah hai kau anak Allah, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Katanya. Nah, waktu kami belum tiba. Nah, biarlah kami biarkanlah kami ini masuk kepada babi-babi itu, katanya. Nah, keluarlah setan-setan itu dari orang kerasukan itu. Jadi masuklah mereka ke dalam babi-babi itu. Nah, jadi kami ikut memakan setan, Bang Cuma, ikut memusnahkan setan. Kami makanlah babi itu karena mereka masuk ke dalam babi. Begitu. Iya. Bisa nggak diterima kira-kira, Bang? Iya. Tafsiran itu, Bos. Jadi makan babi. Oke. Baik.
Saya tanggapi ya Bang. Iya, kami makan babi itu. Oke, baik. Oke, begini. Ketika saudara mengaku makan babi, ingat. Iblis itu roh. Dan iblis itu, ketika iblis itu roh itu tidak akan pernah mati. Maka ketika Anda makan babi, rohnya masuk ke dalam tubuh Anda. Babi, roh itu iblisnya nggak mati. Roh justru masuk ke dalam Tuhan. Bukan semua babi yang dimasukin. Tunggu dulu. roh Kita setan ikuti itu. dulu. Jangan dulu, Pak. Jangan dulu. Bukan semua membantah. babi. Kan tadi dia, Pak Abang ini mengakui dia makan setan tuh. Nah, setan itu nggak mati. Setan itu hidup. Maka ketika Anda makan babi, betul. Anda makan setan, berarti dalam tubuh Anda ada setan. Kan begitu. Makanya dikatakan oleh Galatia 5 tadi, Galatia 5 nomor 18, jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, mungkin yang dimaksud roh yang dari babi ini, maka engkau tidak akan hidup, engkau tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Karena dipimpin oleh roh. Pertanyaannya muncul, roh mana yang mengajarkan manusia untuk tidak hidup di bawah hukum Taurat? Roh Kudus Bang Roh Cuma. Kudus enggak mungkin. Roh Kudus enggak mungkin. Itu Kalau roh Allah itu. Roh Kudus kan begitu. Roh Kudus Bang, Roh Kudus namanya itu Roh Kudus saja, itu Roh Suci. Bagaimana mungkin Roh Suci ini mengajarkan manusia memakan segala binatang yang diharamkan? Bagaimana mungkin? Dilarang kian Bang Cuma, udah setiap hari kami makan, udah yang artinya dimusnahkan, kami ini orang Kristen. Tapi ini enggaknya Bang Cuma, tetap hidup sehat walafiat. Kan belum baca Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Pada saat hari kebangkitan, orang-orang yang benar akan dibangkitkan untuk diberi hidup yang kekal. Dan orang-orang yang berdosa akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Kan belum kebangkitan, belum kiamat sekarang. Minta sekarang. Jangan buru-buru, nikmati aja dulu. Makanya kudoakan tadi, panjangkan umurnya orang ini. Lucu. Jangan mati cepat, kasihan dia. Begitu maksud Yesus harus dipercaya, bukan? Ada nanti masanya setelah kebangkitan, manusia yang jahat dibangkitkan untuk dihukum di neraka, manusia yang baik akan dibangkitkan untuk beri hidup yang kekal di surga. Nah, abang makan babi. Menurut hukum, kau lebih cocok kau Kristen Bang Cuma daripada menurut hukum Tuhan, makan babi itu selamat atau tidak selamat? Hukum Tuhan loh ya. Kamu kuasanya firman Tuhan semuanya. Iya, tapi kan tidak ada Bang secara eksplisit itu apa dilarang. Ya kalau dilarang memang itu ya kami itu ngikutin, tapi tidak ada larangan. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu kan buat orang Yahudi itu. Berarti buat Yesus mati untuk orang Yahudi. Berarti Yesus mati untuk orang Yahudi. Karena dikatakan dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Bang Cuma, kehadirannya lah memerdekakan. Katanya tadi Yesus memberikan babi bukan untuk saudara Kristen katanya. Larangan makan babi bukan untuk orang Kristen. Yesus datang untuk nebus dosa Taurat, kutuk Taurat. Berarti Yesus mati bukan untuk kalian. Termasuk untuk kamu Bang Cuma, termasuk. Loh, gimana sih abang ini? Kenapa Yesus harus mati rupanya? Untuk apa dia mati? Matius 28 itu ya. Apa yang Saudara etis, saudara etis, Yesus mati untuk apa? Membawa dosa-dosa manusia itu. Ketika ada seorang manusia memperkaos ibu kandungnya dan membunuhnya, itu dihapuskan oleh Yesus dosa orang itu. Hah? Yesus turun mati untuk orang-orang ini, memperkosa ayah, memperkosa ibu kandungnya, memperkosa anak kandungnya, lalu dibunuhnya ibunya dan anaknya. Yesus turun mati untuk orang-orang seperti ini. Hah? Yakin? Ya kalau tidak bertobat ya tidak. Coba. Ya Ujung-ujungnya bertobat kan? Ujung-ujungnya lari ke Islam juga nih ajarannya. Bertobat. Jadi buat apa dia mati?
Kalau ujung-ujungnya bertobat juga. Kenapa jadi Islam kita ini? Ya karena memang sudah diprogram dari sejak Adam itu berdosa. Oh, itu fitnah, abangku. Itu fitnah. Ini saudara kami Kristen tidak bisa menemukan data dari kitabnya Yahudi selain Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu orang turun ke bumi menjalarkan dosa, maka semua manusia telah berdosa. Itu fitnah ada. Itu fitnah Paulus terhadap Adam. Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi makhluk asing yang memakai nama Yesus. Kenapa? Karena dia memfitnah Adam. Di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunan perempuan ini. Nah, sekarang Paulus melakukan fitnah terhadap Adam, berarti dia musuh Adam. Karena tidak ada di perjanjian lama, di kitabnya Yahudi, Adam mewarisi dosa. Yang ada, aku Tuhan memberkati engkau Adam dan juga keturunanmu baik laki-laki maupun perempuan. Galatia 5 nomor Kejadian 5 nomor 2, Kejadian 1 nomor 28. Semua keturunan Adam diberkati oleh Tuhan. Paulus datang padanya sebelum Paulus kedatangan makhluk yang ngaku Yesus, Paulus tidak pernah begitu. Tiba-tiba saja ketika ada yang ngaku Kristus kepadanya, aku Kristus yang kau aniaya, aku Yesus yang kau aniaya. Tiba-tiba Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu, dia bilang skubalon. Dia mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja. Hukum Tuhan dibilang tinja. Oh, itu kan masalah iman itu, Bang. Itu masalah iman itu. Abang kan tidak percaya kalau Paulus kan ini kan bertemu dengan Yesus. Iya kan? Yesus mengatakan apa? Kalau Paulus ini apa tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu si Paulus berjumpa dengan siapa? Kok dia bisa buta sampai 3 hari gitu? Iya kan? Kalau Yesus, kok bisa disembuhkan dia di itu? Yesus kalau bertemu dengan orang buta malah dibuat matanya melihat. Masa Yesus bertemu dengan orang melihat malah dibutakan? Ini sebaliknya. Coba baca Matius 16 nomor 20 21. Oh, tidak. Jadi kan si Paulus kan melihat cahaya yang sangat terang kan gitu. Sangat itu yang ini apa sangat terang gitu seperti ini cahaya matahari yang sangat terang benderang gitu. Jadi itu membuat Paulus ini buta gitu. Kalau kita lihat pernyataan Yesus, kalau pernyataan Yesus Bang Lukas 10:18, apa kata Yesus? Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Ya betul, seperti kilat memancar dari timur. Itulah yang dilihat Paulus. Nggak ada orang pernah melihat Yesus berupa cahaya. Meskipun Yesus mengatakan akulah terang dunia, tetapi terang yang dimaksud di situ adalah dia datang kemudian untuk membasmi kejahiliaan, membasmi kebodohan manusia, membasmi ajaran-ajaran paganisme. Dia menjadi terang untuk orang-orang yang gelap, yang tidak mengerti Tuhan, yang tidak mengerti hukum Tuhan. Bukan dia datang seperti lampu mobil truk. Sedangkan yang ditemui Paulus benar-benar seperti iblis, terang. Kata Yesus, aku melihat iblis itu turun ke bumi seperti kilat, seperti cahaya yang sangat tajam, cahaya yang sangat terang. Nah, sampai buta Paulus. Itu tentang kejatuhan itu Bang, tentang kejatuhan itu malaikat yang memberontak di surga itu yang dimaksud di situ. Cocok Bang. Malaikat yang jahat ini kan berupa cahaya kan. Nah Yesus ketika turun ke bumi nggak ada Yesus ketika dilahirkan dari rahim ibunya berupa cahaya nggak? Oh tidak, itu kan dari roh Allah itu. Tidak. Dari ketika dia bermukjizat, apakah dia berupa cahaya? Tidak juga kan? Naik ke surga, apakah dia berupa cahaya? Enggak juga. Enggak ada pernah Yesus menampakkan diri berupa cahaya, enggak ada. Sementara yang datang kepada Paulus di mana?
waktu mereka itu di bukit itu, waktu bertemu dengan Musa dengan Elia, ada berubah menjadi cahaya putih terang benderang gitu. Biarlah Tuhan ini kubuatkan 3 kemah di sini, 1 buat Elia, 1 buat Musa, 1 buat Tuhan Yesus. Oke. Ada. Tapi saya tanya, Yakobus, Petrus, Yohanes buta nggak pada saat itu? Oh ya tidak, karena kan itu cara memanggilnya kan beda-beda, Bang. karena ini Saulus dia kan namanya kan Saulus sebelum berubah menjadi Paulus. Nah, itu Saulus itu orang jahat, orang pembasmi umat Kristen. Dia mendapatkan ini surat kuasa penuh dari itu Roma itu untuk membasmi orang-orang Kristen. Nah, di situ dia ditegur sama Tuhan Yesus dengan menjumpai itu. Menurut Saulus. Abang, menurut abangku ini yang datang Yesus, ya kan? Tapi menurut Yesus bukan Yesus. Jangan percaya, itu bukan aku, kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu tapi bukan aku? Tapi buktinya kan Paulus kan bertobat, Bang. Nah, terkait dengan Paulus bertobat, masa tiba-tiba orang jahat gitu ini tiba-tiba bertobat gitu kalau bukan dari Tuhan gitu. Baik Bang, baik. Sekarang begini, di kalangan domba-domba Yesus itu nggak ada Paulus. Bagaimana caranya Paulus yang serigala ini bisa masuk dalam kalangan domba? Harus bertobat, harus mengatakan aku bertemu Yesus, aku menerima Injil dari Yesus, aku diutus oleh Yesus supaya apa? Supaya bisa dia masukkan dalam kalangan domba ini. Inilah yang dikatakan waspadalah kepada ragi orang Farisi, waspadalah kepada orang-orang Farisi, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Paulus bagaimana mungkin masuk menyamar seperti domba kalau dia masih beringas? Gak mungkin bisa. Dia harus kemudian menyatakan dirinya sebagai bagian daripada murid, sebagai bagian daripada Yesus, sehingga dia mengatakan yang datang kepadaku Yesus sehingga aku bertobat, sehingga aku menjadi seperti ini sekarang nih, menjadi seperti kalian, sehingga berbaur dengan murid-murid Yesus, nyamar seperti domba. Tapi ajarannya kok jadi berbeda? Kok enggak seperti ajaran Yesus lagi? Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, segala perintah-perintah yang dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Paulus mengatakan apa? Tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Tidak ada. Kata Yesus, barang siapa yang menjalankan Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Kata Paulus, tidak ada. Kamu lepas dari Yesus Kristus kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan, jikalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 nomor 18. Jadi kalau Kristen mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi boleh berbicara, oh kami ini adalah penganut Torah, kami melakukan 10 hukum. Loh, kalau melakukan 10 hukum, berarti saudara tidak dipimpin oleh Roh. Kalau dipimpin oleh Roh, tidak hidup di bawah hukum Torah. Malah Paulus mengatakan Galatia 2 nomor 21. Jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran dalam Torah, maka sia-sialah kematian Yesus, sia-sialah kebangkitan Yesus. Kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam Torah, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Berarti orang Kristen tidak bisa lagi mengharapkan ada kebenaran di Torah. Kristen harus benar-benar dipimpin oleh Roh. Roh mana yang tidak mengajarkan kemudian tunduk kepada hukum Tuhan? Ya roh setan. Boleh nggak roh setan datang mengaku Yesus? Boleh.
Kata siapa? Yesus. Di mana Yesus mengatakan setan datang memakai namanya? Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh, Yesus mengatakan. Jadi ketika ada orang datang makhluk pada Paulus, akulah Yesus yang kau niaya, seketika dipercaya. Kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tapi memakai namamu, memang kalau memakai namanya bom-bom, tidak mungkin orang percaya. Nggak ada kalimat itu, Bang. Ada. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab apa? Itu bukan aku yang datang kepada dia tuh. Sebab Kristus, itu beda Kristus konteks, palsu. Bang. Loh, kok beda konteks? Beda konteks itu, Bang. Kok beda konteks? Apa yang beda konteks? Coba. Matius 23, Matius 24. Ya. Tulisan Paulus dengan silakan. tulisan Matius itu jangan disamakan. Nah, abangku, yang diceritakan Matius adalah keadaan di tahun 30. Yang diajarkan Paulus adalah keadaan dia di tahun 48. Yesus di tahun 30 mengatakan kepada muridnya di atas Bukit Zaitun, apabila ada orang datang kepadamu mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu. Iya, itu kan tahun itu 30 perikopnya itu. tentang nabi palsu, Bang. Nah, tentang penyesat dan akhir zaman. Iya, tentang penyesat. Begitu Yesus mengajarkan muridnya di tahun 30, apabila ada orang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan orang banyak, jangan kau percaya. Nah, berjalannya waktu di tahun 40, Paulus datang bertemu dengan murid Yesus. Perkenalkan diri, saya Paulus bertemu dengan gurumu dan dia mengajarkan aku. Menurut Yesus kepada mereka, apakah mereka harus percaya kepada Paulus atau tidak? Ya iya, kami kan diajarkan, kami diajar untuk menguji itu roh itu. Jadi tidak semua roh kami percayai. Bukan Anda. Itu. Bukan saudara. Dari buahnya lah kamu. Bukan abangku yang disuruh Bagaimana? percaya atau tidak percaya. Bukan abang yang ditanya Yesus. Murid-muridnya Bani Israel yang bersama dia duduk di atas Bukit Zaitun. Bukan Anda kan justru murid Paulus. Yang ditanya di sini adalah murid Yesus. Kalian yang 11 orang, dengarkan. Apabila ada yang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu. Sebab Yesus palsu. Akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Jadi begitu. Aku nanya abang ini. Silakan. Aku nanya, itu udah terjadi belum? Sudah terjadi. Sudah digenapin belum? Di mana buktinya? Paulus, Ananias, Pulau Patmos. Kok Paulus? Loh, jadi yang ditemui Paulus ini? Belum, itu belum terjadi, Bang. Kok itu belum nanti terjadi? pada saat mau kedatangan Tuhan Yesus. No, pada saat kedatangan Yesus yang kedua, itu jawaban dari Yesus yang datang, tetapi bukan dia. Kata Yesus, sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Jadi yang lain jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, tapi Paulus kan tidak mengaku Mesias, Bang. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias gak? Oh iya jelas ya, karena memang yang datang ya Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada yang datang ke Paulus itu belum digenapi, Bang. La haula wala belum digenapi itu. Yang belum digenapi itu adalah rangkaian bab pengajaran Yesus yang terakhir. Kalau ada yang datang kepadamu mengaku aku,
jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, maka akan terjadi tanda akhir zaman, yaitu matahari tidak bercahaya, bulan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu aku. Selain daripada itu jangan kau percaya. Betul. Nah, ketika ada sosok mengaku Kristus pada Paulus, ada nggak tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan? Ada nggak? Tidak ada kan? Maka kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau sama Paulus itu mengaku itu sosok Tuhan Yesus, itu betul. Tapi Paulus kan tidak mengaku sebagai Mesias. Bukan Paulus yang mengaku Mesias. Coba dibaca Matius 20. Ya begitu isi firman-Nya. Kalau ada yang mengaku atas namaku, memakan namaku, bermujizat demi namaku, itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Benar Bang, benar. Sekarang kan mereka mengatakan gini, Yesus mengatakan kepada mereka gini, apabila ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Baik yang datang mengaku Mesias maupun yang mengaku didatangi Mesias, jangan kau percaya. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Nah, termasuk yang datang kepada Paulus memakai namaku. Setelah datang kepada Paulus memakai namaku, apa yang terjadi sama Paulus? Paulus mengutuk Taurat. Paulus mengutuk kemudian hukum-hukum Tuhan yang justru menyelamatkan orang, malah dikutuk sama dia. Lalu apa? Dia juallah 13 kitabnya ini. Dijuallah Yesus kemana-mana. Tapi nggak laku bagi Bani Israel. Lakunya untuk Roma, Yunani, Belanda, Indonesia. Bagi Bani Israel sampai hari ini nggak laku ajaran itu. Jangankan itu kan tafsiran abang kan begitu. Itu fakta Bang. Jadi sampai hari ini. Kalau orang Yahudi Israel sudah mengakui Tuhan Yesus, udah kiamat Bang, dunia ini Bang, belum. Nah, nanti sama kita imannya dari aspek itu. Nanti ketika Yesus datang kedua kalinya baru menganga mereka. Oh, ternyata yang kami tolak selama ini benar-benar Mesias Yesus inilah orangnya rupanya. Nah itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel adalah Elohim yang turun menjelma menjadi manusia? Oh iya. Kata Kristen, kata Yahudi, Mesias yang mereka tunggu siapa? Mesias yang mereka tunggu manusia. Belum lahir, mereka masih menunggu. Iya, Mesias yang mereka tunggu manusia atau Tuhan? Ya Tuhan yang mereka tunggu. Oh enggak, yang sebagai mereka Mesias. tunggu itu enggak. Di dalam tradisi Yudaism, Tuhan itu bukan Mesias. Dalam tradisi Yudaism, Mesias itu adalah Raja, Juru Selamat mereka. Bukan Tuhan, karena mereka paham Tuhan tidak turun ke bumi. Jadi mereka itu pemahamannya itu yang raja yang mau datang itu lahir di istana, ya kan, langsung ini membebaskan itu mereka, langsung jadi raja Tuhan, mereka, kan begitu bukan yang Tuhan. Mereka tunggu. Iya. Bukan Tuhan kan yang mereka tunggu, tapi Mesias sama seperti Daud, sama seperti Hezekia, sama seperti Gedeon, sama seperti Salomo, sama seperti Musa yang mereka tunggu. Bukan Tuhan, karena mereka paham betul tidak ada konsep di dalam agama mereka Tuhan turun ke bumi. Nah, di mana kesalahan Kristen? Kesalahannya ketika Mesias yang ditolak oleh orang Yahudi diterima oleh gereja, malah dianggapnya Tuhan. Kesalahannya di situ. Oh tidak. Kenapa dianggap Tuhan? Karena sudah terkontaminasi dengan ajaran politeisme Roma Yunani. Karena ditolak orang Yahudi lah ini apa? Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus ini memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, itu bukan Yesus lagi. Kalau itu bukan Yesus, Bang. Itu bukan Yesus. Kalau ditolak, kalau tidak ditolak orang Yahudi, kalau sudah diterima, udah kesudahan dunia ini sudah berakhir.
Begitu iman kami, Bang. Ya, silakan dengan iman saudara. Tapi pola yang sesungguhnya itu yang diajarkan Yesus itu tidak begitu. Yang keluar dari perut bumi hari ketiga itu bukan Yesus. Itulah Kristus palsu itu yang memakai namanya. Yang keluar dari perut bumi itu. Yang kalian sembah di gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan. Bedanya, kan? Kalau Kristus ini Yesus tidak bangkit, Bang, ini sia-sialah iman kami. Begitu, ya, Bang. Memang iman Anda ini memang harus Anda imani. Memang harus Anda imani. Karena Kristus ini memang harus punya banyak pengikut. Kristus yang itu, karena Yesus mengatakan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang harus banyak yang menjadi pengikut makhluk tersebut. Sederhana saja. Apakah Yesus Kristus mengajarkan Bani Israel beribadah menyembah kepadanya seperti yang dilakukan oleh Kristen? Tidak, bukan? Nah, sedangkan karena mereka tidak percaya. Yesus memang ada pernah mengajarkan kepada mereka, sembahlah aku. Tinggalkan gereja, tinggalkan sinagoge, masuk ke gereja. Ada pernah Yesus ajarkan begitu? Akulah Alfa dan Omega, wahai Bani Israel. Ada Yesus pernah ajarkan itu? Enggak ada, Bang. Ajaran Alfa dan Omega kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Itu ajaran yang datang dari Kristus yang berbeda yang Anda sembah hari ini. Kalau Yesus Kristus dirunut ajarannya dari A sampai ke Z, tidak akan menghantarkan manusia menyembah Dia. Tidak akan. Yesus hanya mengajarkan manusia untuk menjadikan dia sebagai utusan Tuhan, Mesias, orang yang diurapi Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Dari mana Kristen kemudian menuhankan Yesus? Ya karena itu Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda ajarannya. Iya. Jadi kan ini kan dengan narasi ini Bang Juma ini, abang itu membuat Allah itu Allah penipu, Bang. Begitu narasinya. Maksudnya gimana? Kami tidak, Allah kami bukan penipu, bukan pembohong. Kenapa penipu? Kan abang sendiri. Sekarang saya tanya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Tuhan saya? Atau Anda sendiri? Ya ajaran Tuhan Yesus lah. Nah, terus kenapa Tuhan saya dikatakan penipu? Ya, Anda sendiri karena yang abang mau. bilang itu. Karena itu abang bilang tadi Yesus yang lain, Kristus yang lain. Masa Tuhan mau menipu begitu? Yesus yang mengatakan, tidak ada Yesus menipu. Yesus yang mengatakan kepada Bani Israel loh, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepada kalian terlebih dahulu. Jadi bila mana ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik Temeong, dalam bilik penjara, dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Titik. Betul sekali. Nah, terus kenapa Anda percaya? Terus kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Lah tadi kan udah kujawab, Bang. Itu belum digenapi, Bang. Loh, gimana ceritanya? Itu belum terjadi. Loh. Gimana ceritanya? Dengarkan dulu. Coba dulu, jangan gengsi terhadap karena saya Muslim. Coba dulu lembutkan hatinya. Yesus di tahun 30 di Bukit Zaitun berkata kepada muridnya, wahai muridku, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik rahasia, jangan kau percaya ya. Baik guru. Berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Tiba-tiba muncul satu manusia aneh. Setelah melakukan penganiayaan, pembunuhan terhadap Yesus, murid-muridnya,
langsung berubah. Aku bertemu dengan gurumu loh di padang gurun. Aku bertemu dengan gurumu loh dalam bilik saat aku di penjara. Nah, pertanyaannya, menurut Yesus, nasihat guru Yesus kepada murid-muridnya, percaya atau jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku? Paulus mengaku setelahnya, aku bertemu dengan gurumu loh. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Murid-murid tak ada yang percaya. Itu, tapi kan udah aku bilang itu kan belum digenapin. Kok jadi aneh? Terserah abang kalau itu udah digenapin ya terserah abang. Kita kan beda pemahaman kan gitu. Oke, abang melakukan pembelaan kepada Paulus karena abang murid Paulus. Tapi murid Yesus sudah dinasihati Yesus jangan percaya. Titik. Tidak, saya bukan murid Paulus. Lalu kenapa Anda percaya? Kalau murid kan dilarang percaya. Ya karena ada di dalam Bible, Bang. Bagus. Masa kami nggak percaya? Berarti Anda percaya kepada pemberitaan orang-orang yang datang menggenapi nasihat Yesus kepada muridnya. Iya kan, kalau Injil Barnabas ya ditolak, jadi tidak masuk di dalam Bible. Ya semua yang masuk di dalam Bible itu kan, itu udah berapa miliar penduduk itu yang mengakui itu, yang mempercaya itu. Masa saya nggak percaya? Kan Yesus memang mengatakan banyak orang yang akan disesatkan pakai namaku. Kan sudah dinubuatkan sama Yesus banyak orang. Bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Memang banyak orang. Makanya nanti Yesus mengusir, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena mengatasnamakan Yesus, tapi bukan Yesus asli. Penyesatnya datang memakai nama Yesus. Sehingga kalian menyembah karena Anda anggap itu Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu siapa? Ya Hindu bukan, Islam bukan, Kristen lah. Siapa lagi kalau bukan Kristen dia memakai nama Yesus? Pendeta, pastor memakai nama Yesus. Pemimpin Buddha, pemimpin Hindu, pemimpin Islam, pemimpin Yahudi tidak memakai nama Yesus. Tapi gereja dipimpin pendeta, pastor pakai nama Yesus. Berarti yang menggenapi siapa? Banyak orang ini. Ya Kristen. Itu fakta, itu real. Tapi lagi-lagi kalau Anda mau bertahan di situ silakan, tidak dipaksa. Saya hanya menjelaskan data, menjelaskan Bible, dan juga diterangkan dalam Al-Quran saya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sebelumnya Tuhan memperingatkan tuh, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah engkau berkata tentang Allah illal haq kecuali dengan yang benar. Sesungguhnya Isa Al-Masih itu hanyalah anak Maria, anak Maryam yang diciptakan melalui firman-Nya dan seterusnya dan seterusnya. Jangan kau berlebihan dalam urusan agama. Yesus juga mengatakan begitu. Enyahlah daripada aku, kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Tapi kembali kepada abang. Silakan. Iya, ya. Ya itu dia Bang, masalahnya kan di situ kan kalau kami kan itu belum digenapi, belum terjadi. Nah, jadi Abang kan pemahamannya kan itu kan sudah terjadi, ya tidak bakalan nyambung. Ya silakan, tinggal saya kembalikan ke Anda. Siapapun setelah Yesus menasihati muridnya, siapapun dia, mau dia Paulus, mau dia Bom-Bom, mau dia Edis, kalau datang setelah kejadian nasihat Yesus kepada muridnya tahun 30, siapapun itu, kata Yesus tanpa pengecualian, jangan kau percaya. Sebab itu bukan aku. Kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kalau aku. Maka kalau selain daripada itu, jangan kau percaya apapun yang terjadi. Nah, tapi kalau abang percaya, ya silakan. Tanggung jawab sendiri. Kecuali Paulus ngaku Mesias, oh itu baru kami tidak percaya, begitu Bang. Dia cuman rasul kok dia, cuman pengajar. Roma 16 nomor 7 Paulus mengaku Kristus di situ.
Nggak ada lah. Mau saya buktikan? Berapa? Roma 16 nomor 7. 1 Korintus 11 nomor 1. Coba Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7. Ya. Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Di mana? Ngaku Kristus dia di situ. Kata Kristen itu terjemahan jujur atau sengaja dikaburkan oleh Lai? Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Maksudnya? Ya, terjemahannya Kristen ini? Apakah sudah jujur atau itu sengaja diplesetkan untuk menyembunyikan identitas Paulus? Mau saya buktikan bahasa aslinya? Memang di zaman itu memang belum disebut Kristen memang pada zaman itu Rasul Paulus. Coba ini, ini Abang. Roma 16. Salam kepada Andromikus dan Junias, saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum aku jadi Kristen, sahabatku itu sudah Kristen duluan. Coba kita lihat kata Kristen ini, apakah jujur lembaga Bible atau dia juga adalah tangan kanan daripada makhluk itu? Kita lihat kata Kristen. Mana kata Kristen di sini? Sorry. Menjadi Kristen. Nah ini Kristen ya. Tuh kata Kristen. Kita klik kata Kristen ini, kita klik. Nih. Apa? Original teksnya tuh. Yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Tapi disembunyikan menjadi Kristen. Nih. Kenapa bisa begitu? Terpandang di antara para rasul dan menjadi Kristus. Menjadi Kristus. Menjadi Kristen katanya. Tapi kalau kita klik angka ini 5547, kita klik ini 5547. Kristus. Berarti terjemahan pengakuan Paulus di dalam suratnya, dia mengaku Kristus. Terjemahan yang sebenarnya adalah salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Sebelum aku menjadi Kristus, Andronikus dan Junias lebih dulu. Waspadalah kepada Kristus. Bang? Orang yang diurapi. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ya masalahnya di mana kalau menjadi orang yang diurapi? Paulus mengaku Kristus. Anda tadi mengatakan Paulus tidak pernah mengaku Kristus. Sekarang nih buktinya dia mengaku Kristus. Jadi harusnya namanya Paulus itu apa? Paulus Kristus. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus siapa? Kristus Paulus. Jadi Anda pengikut Kristus Paulus, bukan Kristus Yesus. Betul, sebelum Rasul Paulus ya banyak yang diurapi, bukan hanya Paulus. Itu maksudnya. Jadi Anda juga Kristus? Oh tidak, saya tidak diurapi saya. Anda tidak diurapi?
Tidak, yang diurapi ya maksudnya yang murid-murid Yesus sama itu sama sebelumnya itu sama nabi-nabi sebelumnya yang diurapi itu maksudnya kalau menurut saya begitu. Allahu Akbar. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda itu mengatakan bahwa Paulus itu tidak Kristus. Saya kasih data kalau Anda itu juga adalah Kristus. Tapi lagi-lagi Anda nggak mau terima data itu. Jadi mau kayak mana lagi? Kalau memang Anda itu mengakui ya terserah. Yang pasti bahwa saya sudah memberikan data kalau Anda ini pengikut Kristus, di mana Kristus yang dimaksud di situ adalah Anda itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Abang. Anggota polisi, apakah polisi? Ya polisi lah. Kalau anggota Kristus, apakah Kristus? Ya anggota Kristus, apakah Kristus? Ya kalau anggota Kristus ya Kristus juga. Berarti Kristen semua ini Kristus kan? Oh tidak. Loh, kan kalian anggota Kristus. Coba Anda baca dalam kitab saudara tuh, di dalam surat Paulus di Filipi 3 nomor 6. Dia Paulus mengatakan orang Kristen itu semuanya adalah anggota tubuh beserta dalam janji yang diberikan dalam diri Kristus. Kalian itu adalah anggota Kristus. Itu fakta, itu real. Jadi saudara-saudara kami Kristen ini berdasarkan pengakuannya bahwasanya ya Kristen itu begitu dikatakan anggota Kristus ya Kristus. Filipi 3 ayat berapa? Filipi 3 nomor 6. Atau yang langsung di ini aja Bang, di 1 Korintus. Bukan. 1 Korintus 12 aja. 1 Korintus 12 nomor 27. Korintus 12:27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristus palsu akan datang. Nah, kalian ini Kristus semua kan? Makanya begitu bertemu Yesus, kalian diusir. Kalau yang dimaksud di sini Kristus, kalau yang dimaksud di sini kamu adalah semua adalah tubuh Kristus yang diurapi. Kalau ini disamakan dengan pembaptisan, ya mungkin aja. Ya udah, berarti Kristus palsu yang dimaksud Yesus itu yang mana? Pada hari ini telah lahir bagimu di juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti kalian juga Kristus. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Kalau yang diurapi itu kan hanya nabi, hanya rasul yang diurapi, hanya yang dipilih Tuhan yang diurapi. Itu pengertian saya. Iya.
Dan Paulus mengatakan pengikutnya adalah Kristus juga. Sementara kalian tidak diurapi, berarti kalian asli atau palsu nih? Semua adalah tubuh Kristus. Iya, ini nggak tepat ini. Bukan salah saya itu. Iya. Tadi 1 Korintus 12:27 Paulus sudah kubuktikan dia Kristus, mengaku Kristus. Mungkin mana lagi? Makanya saya bilang kalau ini bisa disamakan yang diurapi itu dengan baptisan, ya bisa kita disebut semua Kristus gitu. Ya, terus data yang tadi keliru. Anggota polisi adalah polisi, anggota TNI adalah TNI. Anggota Kristus Oke, abangku, saya kira begitu sementara. Oke. Nanti kita lanjut lagi nanti. Ya, di sini juga kita mau istirahat. Besok lagi teman-teman semuanya. Terima kasih Bang sudah diskusi dengan baik. Oke Bang. Terima kasih banyak Bang. Makasih. Ya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Cikrudut. Abang kita siapa nama Puhun. Lucu saudara Puhun tadi. Saudara Puhun. Gimana teman-teman, kita istirahat. Di sini sudah hampir jam 2. Tadi kan aku bilang kita paling lama jam 1, udah lewat waktu kita. Harus istirahat soalnya. Tapi kalau ada yang ngetik di bawah di antara yang multi ini aku Kristen Bang, boleh kita naikkan supaya kita lanjut. Tapi yang Kristen ya, jangan menghabiskan waktu kita. Sahabat, syukran teman-teman semua yang membantu Love Orange-nya juga. Makasih ya teman-teman semuanya. Halo saudara Jahit Kristen. Halo Bang. Kristen. Kristen Protestan Bang. Boleh buka kamera silakan. Gimana nih ya? Tinggal diterima. Ini adik saya sudah buka kamera. Halo Bang. Iya, halo juga. Ini ada tema Yesus Hakim Adil. Anda setuju? Setuju sih Bang. Oke. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12. Ya. Nomor 47. Ya. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Lalu yang menjadi hakim siapa? Diri sendiri lah Bang. Hah? Diri sendiri. Diri sendiri? Ya. Loh, Anda menjadi hakim nanti? Ya bisa Bang. Waduh. Siapa yang Anda hakimi? Para umat-umat yang berdosa lah. Waduh, Yesus kalah dari abang ini Pak. Waduh, ini baru hakim lebih hebat dari Yesus. Yesus tidak menghakimi, abang yang menghakimi. Hebat kali abang ini. Aku mau istirahat doang ya, sorry Bang. Oke. Sip, thank you. Belajar lagi deh, belajar lagi. Halo Dinda. Oh, adekku lucunya. Pakai popo udah? Udah pakai popo, adek? Aku mau tanya cuma, boleh nggak cuma? Adek, aku tanya, pakai popo nggak nih? Popo apa popo? Udah popo di sini nggak ada popo. Adek nggak pakai popo? Nggak ada popo.
Kok bisa gitu? Tidak ada bobot, tidak ada bobot. Ih, nakal nanti kena repet lagi dari mama. Gimana Aku adek? tanya dulu Juma, aku tanya dulu. Tunggu. Kenapa nggak pakai popo adek? Aku tanya lah sama kau. Aduh, nakal adek saya ini bandel teman-teman. Bandel sekali dia. Kenapa kau takut ya? Aku tanya ya Juma ya. Jadi pusing saya nanti di mana mau sekolah Juma, kenapa kau takut denganku Juma? Suka dia Kau merajuk. takut denganku? Kau takut denganku? Adik bungsu saya Takut ini memang ditanya nih. kadang Kenapa aneh-aneh. kau takut denganku Juma? Oh Juma. Oh, adekku Kalau- ngucu. Kalau aku tanya kau pasti Dek, kau pasti kelengar kau. Adek, itu Juma. ada tema, Dek. Pasti Dek. kau kelengar Juma. Adek, kalau ada tanya. tema, Dek. Adek, ada tema. Apa temanya? Temanya apa? Itu Yesus Hakim Adil. Kenapa dia adil? Memang adil kok. Kalau yang makan babi hukumannya apa menurut Yesus? Makan babi gak ada hukuman, gak ada hukuman. Yesaya 66 nomor 16, 17, 18 gimana itu, Dek? Itu kan perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, Pak. Iya, nggak ada urusan. Yang penting penghakimannya jelas di situ. Lah Gimana dong? Yesus sudah memperbarui kok. Sudah Kata diperbarui oleh Yesus kok. Kata siapa? Nah, Yesus sudah bilang hari Sabat tidak boleh kerja. Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya, bukan itu. Yesus kan mengatakan dia menghakimi berdasarkan firman Bapa. Makanya Yesus sudah bilang. Adik, Sabat, Yesus berkata. hari Sabat kan tidak boleh menyembuhkan orang. Ternyata Yesus menyembuhkan orang. Yesus. Tidak diperbarui hukumnya. Yesus. Kalau Yesus Apa tuh? Allah bilang jangan kamu berzina, tapi Yesus bilang apabila kamu memandang sudah berzina. Nah, itu bisa. Itu pandai. Lebih dalam lagi loh. Nah, kalau Itu lebih dalam memandang lagi. wanita, kalau memandang wanita dan mengingininya, hukumannya apa? Diapain matanya Sudah menurut Yesus? sudah berzina katanya. Ya, hukumannya apa menurut Yesus? Matanya diapain? Ya, dia tidak menangkap hukumannya. Matanya diapain? Dia tidak itu beda. Itu Adek, beda. kata Yesus, kalau ada orang memandang wanita dan mengingin dalam hatinya, matanya diapain? Matanya dia mata kau lah dijungkir. Sekarang aku tanya, sekarang aku tanya juga, aku tanya Juma, aku tanya nabimu melanggar hukum Tuhan, nabimu. Adek, kamu pernah melihat wanita? Melanggar hukum Tuhan. Adek, kamu pernah memandang wanita dan mengingini dalam hatimu? Nabimu, aku nggak pernah memandang wanita. Jadi selama ini kau memandang laki-laki? Aku nggak pernah memandang wanita dengan birahi. Adek gangguan juga? Aku tidak memandang wanita dengan birahi. Oh, jadi memandang laki-laki baru birahi? Aku tidak memandang dengan birahi kok. Tuh, jadi selama ini mandul, enggak ada nafsu sama wanita. Tidak memandang secara birahi. Lalu memandang enggak ada nafsu memandang sama boleh tapi tidak birahi. Enggak nafsu sama wanita. Tidak birahi gimana? Enggak nafsuan sama wanita. Birahi terhadap birahi Adek ini terhadap bisa bawa besok ke rumah sakit periksa. Saja. Birahi terhadap istri saja. Kalau sama wanita lain tidak? Tidak. Dengan istri saja. Oh, berarti ada gangguan. Dengan istri aku birahi. Oh, gangguan ada ini. Besok abang bawa ke rumah sakit ya. Ya, besok abang bawa. Ya, aku bawa ke dokter besok ya, Dek. Sekarang aku tanya. Adik. Nabimu melanggar hukum Tuhan.
Adek besok Nabimu bawa ke rumah sakit melanggar ya. kebutuhan. Ternyata adek ini nggak tertarik sama perempuan adek ini. Nabimu melanggar hukum Tuhan. Gimana Enggak. ceritanya adek ini? Kalau tidak Nabimu melanggar. tidak nafsu terhadap perempuan ini gangguan ini adek. Bukan, nabimu melanggar. Oh adek. Bukan, Nggak nafsu sama nabimu perempuan. melanggar. Nabimu melanggar, oi. Oh. Nabimu melanggar hukum Tuhan. Nabimu. Lagi lucu-lucunya adek ini. Bukan, nabimu buka dulu tuh. Hadis 129. Teman-teman, saya minta maaf Buka, kalau Hadis saya 129, selalu ngawur. buka. Memang begitu beliau. Begitu. Anissa 129 kalau buka dulu. Adik saya ini memang begitu, selalu terlalu tinggi Anissa hayalannya, 129 kalau buka. tapi tidak ada Bukan ininya dia. 129 Anissa. Kenapa Enggak ada takut? remnya dia. Cuma Adik saya memang begitu. takut. Jadi Anissa kadang dia 129 kalau ngawur, buka. ngawur dia. Buka selalu. Anissa 129 cuma. Nah, tuh, kayak gitu terus. Ini dia lakukan begini tuh sampai Anissa subuh tuh. 129 kalau buka dulu. Anissa 129 kau buka dulu. Gitu aja terus. Nah, Buka, nanti dia diam. kau buka. Nanti dia berhenti Buka kalau lah, dikasih buka. permen kaki jumbo tapi. Anissa 129 kalau buka. Nabimu melanggar yang di jumbo. sana. Di sana nabimu melanggar. Adek, tidur Dek. Nabi Dek, bukan. tidur. Sekolah besok, sekolah besok. SLB. Masuk kelas SLB besok. Jangan nakal. Oke, teman-teman sekalian, izin kita rehat besok nanti. Besok lagi atau nanti siang lagi jumpa kita. Pagi. Saya istirahat paling 3 jam, maksimal 5 jam. Pagi jumpa lagi kita, ya. Oke, kita istirahat ya. Kita tidur, rehat, jangan bandel, suruh tidur. Jangan lagi kemana-mana. Namun sebelumnya saya kembali mengumumkan teman-teman yang ingin memiliki rumah dan tanah seluas 2.300 yang ada di kota Palu, silakan DM saya ya. Silakan DM dan kita komunikasi. Sudah ada yang komunikasi, memang sudah ada yang sampai ke sana, tapi siapa yang cepat, siapa yang duluan, kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin yang ada di Palu mau bikin kantor atau mau bikin ruko, sangat tepat sekali karena luas tanah tersebut 2.300 dan itu berada di kota, ya kan? Jadi kalau teman-teman mau, silakan men-DM saya. Karena kakak saya di sana itu mendesak, kasihan sendiri. Suami sudah tak ada, anaknya sebatang kara juga meninggal dunia. Jadi beliau mau dekat sama keluarga, udah tua juga beliau kan, udah hampir 70-an lah, kasihan. Suruh untuk mendekat dengan keluarga besar. Hanya tanah rumah beliau mau jual, harganya murah kok, 1,5 bersih beliau terima. Kata kawanku di sana, itu mahal bang di situ. Itu bisa sampai 3M. Tapi aku katakan ya biarlah, itu kakak sudah mau ke sini. Seperti itu. Jadi teman-teman yang di Palu yang mau bikin usaha atau apa gitu kan ya, atau mau investasi, silakan untuk menghubungi saya, DM saya. Oke? Ada yang bilang dibawa mulai promosi. Ya dong. Banyak loh yang minta sama saya, ada butiknya, ada yang mau apa, banyak pokoknya. Tapi bukannya saya tidak mau buat menolong, enggak. Ya tapi karena nanti kebiasaan, nanti semuanya bang pasarkan ini, enggak, ini hanya karena keluarga. Hanya karena beliau memang patut untuk kita bantu. Saya bantu. Pertama keluarga, kedua dia sebatang kara, ketiga dia mau dekat dengan keluarga, kan gitu ya. Keempat, saya punya peluang untuk mengumumkan, mumpung banyak orang di Komal. Saya kan tidak datang ke Komal Anda untuk minta tolong, diumumkan kan gitu.
memang murah. Kata temanku kalau 2000 meter 2300 itu sampai tembus minimal 3M di situ. Kalau mau sabar aja bang, pasti laku itu. Aku bilang ya segitu dijual sama kakak, segitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, besok saya akan menghadap ke bank. Saya udah bicara tadi dengan banknya untuk membuat kiris terkait dengan nomor rekening yayasan. Jadi nanti kita pakai kiris aja untuk mulai go pembangunan pesantren apologet. Ini yang sangat ditakutkan oleh musuh-musuh Allah. Ketika API sudah membangun sekolah apologet dengan melibatkan umat, karena itu tidak akan lama. Kalau menggunakan kiris itu tidak mesti ada sekian jumlahnya, harus ditentukan enggak. Ya kan ya teman-teman. Cuma nanti polanya bagaimana bisa saya berikan kepada teman-teman untuk supaya kirisnya ini menyalurkan donasi teman-teman terhadap yayasan. Jadi begitu nanti kirisnya dipakai, itu akan muncul Makassar Mualaf Center Indonesia. Jadi bukan ke pribadi melainkan ke yayasan langsung. Saya minta tolong nanti di PT dibuatkan supaya teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi berapapun jumlahnya, ya silakan untuk ikut amal jariah. Kita akan update setiap bulan berapa nominal yang sudah terkumpul untuk sekolah kita, dan kita akan update juga proses pembangunannya, akan gitu teman-teman. Biar semuanya bisa berjalan dengan baik, karena kalau saya menunggu seperti yang saya katakan beberapa saat yang lalu, kelihatannya agak lama. Sementara kita butuh cepat. Kalau perlu 2030 paling lambat sekolah sudah operasional. Ya teman-teman, lahan ada di depan saya lahannya ada 3000 meter samping masjid. Nah di sanalah kemudian kita akan dirikan pesantren tersebut. Kita semua terlibat di dalamnya. Ingat, itu bukan untuk saya, tapi untuk masa depan kita semua. Oke? Terkait dengan amal jariah, itu kembali kepada sahabat-sahabat semuanya. Kalau barcode dengan kirisnya itu beda ya? Sama aja kan? Sama aja kan teman-teman? Sama dong. Oh beda? Sama atau beda? Ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Oke lah, anggap saja beda sama beda. Intinya kita beramal jariah, itu aja dulu. Oke? Sama, oke sama. Ya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita istirahat, kita tutup dulu. Besok kita jumpa lagi. Besok pagi nanti kita jumpa lagi, karena kita semua sudah pada ngantuk pastinya, lelah. Apalagi yang melakukan kegiatan sehari-hari, besok dinas, kasihan mereka kan ya teman-teman. Kita istirahat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas partisipasi, atensinya. Terima kasih kepada teman-teman muslim. Ya, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, berkah kepada kita semua. Penyakit kita diangkat oleh Allah, dan segala urusan kita yang baik dimudahkan oleh Allah, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara saya non muslim, ketika ada kata atau kalimat yang saya sampaikan cakupan kebenarannya menggores hati saudara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai muslim memang tugas saya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Maafkan saya harus melakukan itu karena itu adalah amanat dari agama saya, dan juga sebagaimana amanat yang ada di dalam agama saudara sebagai amanat agung. Filipi 1:18, beritakan Yesus baik dengan cara berpura-pura, dengan cara jujur, dengan cara
semangat palsu dan seterusnya, aku Paulus tetap bersuka cita. Kalau kami bukan semangat palsu, bukan berpura-pura, tapi ini murni hak untuk mencegah kepada kebatilan. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum.